Bab 1171. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang, memanggil leluhur. Raungan rendah ini membuat rambut dingin dari 5 binatang buas aneh berdiri tegak, yang sedikit terkejut. Itu adalah Raja Leluhur, yang memiliki kekuatan sihir yang kuat dan mencakup satu era. Tak perlu dikatakan, dia pasti seorang tokoh penelitian pada waktu itu. Makhluk ini diperkirakan sebagai keberadaan yang mengerikan yang dapat melawan orang gila Wu. Terpisah dari ras manusia, yang dikenal sebagai Raja Manusia dan Leluhur, benar-benar menentang langit. Tetapi apakah dia benar-benar hidup? Mereka memikirkan masalah ini. Secara umum, sulit bagi makhluk-makhluk di era itu untuk hidup sampai sekarang, dan mereka hampir punah. Selain itu, menurut informasi yang mereka dapatkan, leluhur keluarga itu seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Dunia luar gempar, terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Leluhur keluarga Mo masih hidup. Dia menciptakan keluarga yang aneh dan sunyi ini. Dia adalah Raja Manusia sejati. Bisakah dia mereproduksi dunia? Ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan, yang membuat banyak kelompok etnis di luar gemetar dan merasakan hawa dingin dari sumsum tulang. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah ini dapat diandalkan? Jika Anda benar-benar kembali sebagai leluhur raja, seseorang di dunia ini dapat menghentikannya. Itu hanya tumpukan tulang mati untuk menakut-nakuti seseorang. Paling-paling, itu memurnikan mayatnya dengan metode rahasia khusus dan meminjam reputasinya. Saya berani memanggilnya dan meledakkannya secara langsung. Burung berkepala 9 itu membuka mulutnya, kuat dan mendominasi, dan membuka mulutnya dengan kilat hitam, menuangkan darah ke langit. Di rumah Mo, orang-orang bergerak, membakar dupa ungu dan mengirimkan gelombang khusus. Semua orang memberi penghormatan bersama. Mereka memanggil leluhur mereka, hancurkan keluarga Mo, siapa leluhur pertama raja. Itu bohong, orang tua dengan palu godam hijau itu menghancurkan dengan guntur yang kuat. Bang, di luar rumah Mo, bumi retak dan gunung-gunung meledak. Pemandangan itu cukup menakutkan. Ini bukan tempat biasa, tetapi pengadilan leluhur dari hutan belantara alien. Itu memperhatikan setiap tanaman dan pohon. Itu telah mengatur ladang yang menakjubkan, yang sulit digoyahkan oleh orang luar. Sekarang, kecuali istana Mojiasu, daerah sekitar dan gunung-gunung telah runtuh, tidak ada yang tersisa lagi dan telah hancur total. Ingin mengganggu panggilan kami kepada leluhur kami. Saya benar-benar berpikir keluarga Mo saya adalah kesemek yang lembut. Bisakah saya meremasnya sesuka hati? Seseorang di keluarga Mo bersenandung dingin dan menawarkan harta rahasia. Itu adalah 9 kertas layu dan kuning dengan rune khusus yang ditulis oleh orang bijak. Orang-orang itu pernah terkenal di seluruh dunia. Ledakan, 9 lembar kertas jimat yang layu dan kuning semuanya membubung ke udara, mewarnai darah mereka, membakarnya, berubah menjadi 9 tangan besar dan memotretnya di atas langit. Langit pecah dan bumi menangis. 5 binatang buas aneh melarikan diri tanpa gemetar keras, karena tidak perlu. Kertas hanyalah benda mati, tidak perlu bertarung dengan tubuh mereka yang kelelahan dan daging yang membusuk. Saya pikir keluarga Mo Anda dapat memiliki banyak relik orang bijak. Ayo, di langit, burung berkepala 9 berteriak, mereka kembali lagi, mengancam dan menakutkan, dan seluruh kehampaan bergetar dan retak. Adapun tanah, kecuali istana Mojiasu, area lain hancur, meledak, tenggelam dan mendidihkan magma, seperti kiamat. Ini masih merupakan situasi yang disebabkan oleh kebocoran ki alami mereka tanpa tangan. Ladang asli dari zona tersebut telah musnah dan semuanya runtuh. Sapi tua, Taoti dan Huichen dari organisasi itu mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Raja Leluhur masih hidup, mereka merasa bahwa mungkin ada raja teroris dari masa lalu yang sedang tidur. Paviliun prajurit Tibet, buka. Seseorang di keluarga Mo berteriak, kuat sampai akhir. Tidak mungkin bagi mereka untuk berkompromi dan mundur pada saat ini. Jika tidak, jika orang merasa lemah, mereka dapat menyebabkan bencana besar pemusnahan. Pasti ada lebih dari 5 evolusionis yang memiliki musuh bersama mereka. Jika mereka memprovokasi musuh lama mereka yang masih hidup, itu akan menjadi lebih merepotkan. Sebuah rumah harta karun terbuka dan langit bersinar. Panggil senjata leluhur kuno generasi ke-8, tombak jahat darah. Beberapa orang di keluarga Mo meminumnya. Dalam sekejap, cahaya darah yang mengerikan terbang keluar dan merobek langit dan bumi. Itu adalah tombak berdarah yang terbelah ke langit.
Panggil senjata leluhur kuno generasi ke-19 tombak penusuk. Tombak hitam dipanggil dari langit dan melesat ke langit. Senjata-senjata ini bukan senjata biasa. Mereka semua adalah peninggalan orang-orang terkemuka dan raja-raja dari keluarga Mo dan dicintai oleh para ahli top di suatu era. Bahkan jika mereka mati, senjata mereka masih memiliki kekuatan teroris. Di atas langit, orang-orang itu sangat mengagumkan. Mereka mengira bahwa keluarga raja benar-benar mengerikan. Satu demi satu pelangi yang mengejutkan meledak menjadi jaring kehancuran, mencoba memburu 5 makhluk liar yang aneh. Xiao Daoer, orang-orang sudah mati, dan berani bersikap lancang kepada kita. Mereka menghindar, menjelajahi tangan mereka dan ingin menangkap senjata. Ini bukan hal-hal biasa, mereka semua adalah harta rahasia Wang milik mantan orang, yang layak untuk direbut. Namun sayang sekali senjata-senjata prasejarah ini bersifat psikis dan tidak dapat diambil untuk sementara waktu. Dengan raungan keras, sapi tua itu membalikkan tombak berdarah dengan gelombang suara, dan kemudian dipenjara oleh rakus. Kamu berani, keluarga mau minum dan meraung. Mereka mendesak 18 bendera di tanah, yang terkait dengan gerakan keluarga, dan memimpin bidang Juetian untuk membunuh Daneng. Untuk sementara waktu, kelima orang itu sangat malu. Bidang perlindungan gunung dari keluarga gurun yang berbeda sangat menakjubkan, yang terkait dengan nasib keluarga. Sekarang setelah wabah, mereka juga sedikit terkejut. Tidak, dupa itu aneh. Ada makhluk yang pulih di bawah tanah di rumah Mo. Ayo pergi. Sapi tua itu berbisik dan merasakan gelombang khusus. Dengan desiran, dia melompat ke udara kosong dan langsung meledakkannya. Sebuah lubang cacing muncul dan dia menghilang. Pada saat yang sama, Taoti dan Laoyi juga melarikan diri. Burung berkepala 9 dan lelaki tua yang memegang palu godam hijau tiba-tiba mengubah wajah mereka dan terbang tanpa jejak. Pemanggil, leluhur pertama raja, memiliki efek dan memiliki otoritas yang tidak dapat dijelaskan. Ketika napas yang kuat dipancarkan, langit dan bumi terbelah dan padat, seperti porselen yang pecah. Mereka melarikan diri. Apakah mereka masih ingin memanggil leluhur mereka? Di keluarga Mo, semua orang dalam suasana hati yang buruk. Hari ini, hampir terjadi bencana tragis pemusnahan keluarga. Sungguh menakjubkan. Dibutuhkan harga untuk memanggil leluhur raja. Beruntunglah ada tanggapan di bawah tanah kali ini. Jika tidak ada tanda-tanda pemulihan, bukankah keluarga Mo akan hancur? Mereka tahu sendiri bahwa leluhur itu memang sudah mati. Keluarga itu menggunakan metode rahasia untuk menghangatkan diri dengan gunung dan sungai khusus, dan memilih obat mujarab di Yangjian yang memberinya tanda-tanda pemulihan. Namun, begitu dipanggil, obat itu akan menghabiskan sebagian jiwa dan roh tubuh. Obat itu mungkin tidak tersedia lain kali. Jangan panggil, untung tidak sepadan dengan kerugiannya. Biarkan leluhur terus tidur, dan mungkin suatu hari dia bisa hidup sepenuhnya. Saya pikir leluhur itu tidak mati. Dia meninggalkan kata-kata terakhirnya. Suatu hari dia akhirnya akan kembali. Kita tidak bisa mengganggunya kecuali kita harus melakukannya. Meskipun mereka semua tahu bahwa yang tertidur di bawah tanah hanyalah mayat, banyak orang berharap dia bisa bangkit di masa depan. 5 binatang buas aneh mundur, menyebabkan keributan di dunia luar. Latar belakang keluarga Mo terlalu dalam. Sungguh menakutkan melihat leluhurnya tidur di dunia. Seseorang mendesah. Peristiwa ini membuat semua pihak luar tercengang, dan kekuatan keluarga Mo sangat mengejutkan. Kudengar Wang Shizu tewas dalam perang. Dia seharusnya tidak hidup. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memukulnya dengan keras dan menghancurkan vitalitasnya. Masa lalu benar-benar mengerikan. Tepat ketika dunia luar riuh, peristiwa besar lainnya terjadi. Orang-orang dari organisasi itu mencari dewa keluarga Mo, yang sedang bepergian ke luar negeri, dan menjelaskan bahwa mereka ingin memburu. Apakah kamu ingin membunuh kami lagi dan lagi? Keluarga Mo terkejut dan marah. Ketika berita itu datang, itu membuat rambut dan tulang mereka dingin. Ada dewa di keluarga Mo yang berkeliaran di luar. Dia belum kembali selama bertahun-tahun. Jika dia dilacak, dia akan mati. Sapi tua, rakus dan rakus tidak baik, tetapi 3 kekuatan besar. Keluarga Mo khawatir tentang keselamatan orang-orang mereka. Apakah mereka perlu menyusut ke dalam istana leluhur? Mereka marah dan geram. Aku akan pergi, Jidade. Kau lebih kejam dariku.
Aku hanya memintanya untuk mencabut perintah pencarian dan menemaniku dengan sejumlah besar sumber daya. Kau benar-benar ingin melenyapkan akarnya dan membalas dendam. Kau harus menghancurkan martabat surgawi mereka. Long Dayu berteriak. Di seluruh dunia, orang-orang merasa bahwa kedua saudara tertua tidak tertawa. Saudara kedua gila, keluarga Mo, apakah kau mengganti kerugian spiritualku, cedera fisikku, dan hilangnya masa mudaku? Long Dayu berteriak. Orang-orang terdiam. Naga aneh ini benar-benar yang terbaik. Semuanya adalah kekacauan biaya kompensasi, bahkan biaya kehilangan masa muda. Tahun-tahun kultivasi dan evolusiku telah tertunda olehmu. Ini adalah masa muda yang berlalu. Ini adalah waktu yang mengalir. Kau menyia-nyiakannya. Tentu saja, kau harus menggantinya. Long Dayu berteriak. Mati untukku. Keluarga mau marah dan hancur total. Bukankah itu hanya mengundang orang? Bukannya keluargamu tidak mengenal orang dan tidak memiliki teman tahu. Terlebih lagi, rumah harta karun mereka berlimpah, dengan sejumlah besar harta alam dan bumi. Keluarkan beberapa dari mereka dan minta organisasi gelap bawah tanah untuk memburu Jidade dan naga aneh. Keluargamu menawarkan hadiah untuk menarik 100.000 iblis gelap untuk menemukan Long Dayu dan Jidade dan membunuh mereka. Hadiahnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Situasi menjadi semakin kacau ketika perintah berburu keluar lagi. Siapa yang takut pada siapa? Jidade juga berteriak. Pada hari yang sama, organisasi lama secara tidak sengaja menemukan jejak kaisar keluarga Mo, karena ia melarikan diri dan ingin melarikan diri kembali ke keluarga Mo setelah menerima berita tersebut. Sebaliknya, hal itu terbongkar. Ketika melintasi kehampaan, seseorang memecah langit dan langsung memburunya. Namun, keluarga Mo tidaklah sederhana. Sebuah kekuatan teratas tiba pada saat pertama dan menyelamatkannya. Namun, pada hari yang sama, dua penguasa surgawi Banbu dari keluarga Mo terbunuh dan darah. Mereka terciprat di relik prasejarah dan kebun obat kuno. Gila, ini kejam. Keluarga Mo telah menderita kerugian besar. Di mana-mana di bawah sinar matahari, terjadi kegemparan. Jika kalian tidak berhenti, kita akan saling memburu sampai akhir. Chu Feng sangat ganas. Mo Jia benar-benar marah, tetapi hatinya bergetar. Dua penguasa surgawi Banbu terbunuh, tetapi mereka masih tidak menemukan Jidade dan naga aneh. Jidade, tunggu dulu. Hari ini kami akan membakar darah raja pertama manusia. Kami akan menemukan akarmu dan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Keluarga Mo marah dan mengucapkan kata-kata yang kejam. Dunia terkejut. Seberapa marahnya keluarga Mo melakukan ini. Nilai darah leluhur sangat berharga sehingga setetes pun cukup untuk mengesankan para ahli top di dunia. Mereka harus menyia-nyiakan setetes seperti ini. Tidak perlu dipikirkan lagi, klan harus membakar darah asli dan menyimpulkan. Mereka ingin menemukan Jidade secara akurat dan membunuhnya. Namun, bahkan jika leluhur meninggalkan sedikit darah dan meneruskannya ke kehidupan ini, jumlahnya pasti sangat terbatas. Apakah keluarga Mo gila? Segera, orang-orang menyadari bahwa ini bukan hanya tentang wajah Mo, tetapi juga pencegah, keputusan yang cepat. Hari ini, keluarga Mo kehilangan prestisenya dan menjadi aib besar. Jika mereka tidak dapat membunuh Jidade dan naga aneh itu pada akhirnya, orang-orang akan berpikir itu saja. Begitu ada konsensus seperti itu, keluarga Mo mungkin dalam bahaya. Selama bertahun-tahun, dari kehidupan prasejarah hingga kehidupan ini, keluarga Mo telah mengalami berbagai macam badai. Meskipun tidak dapat berdiri teguh, mereka telah menyinggung terlalu banyak orang. Jika orang merasa bahwa mereka sangat lemah sekarang, itu akan menjadi bencana, belum lagi menyerang mereka secara berkelompok, tetapi juga ditakdirkan untuk terprovokasi dan menghantam sumur, yang akan sangat buruk. Pada akhirnya, sangat mungkin serigala akan melahap harimau. Oleh karena itu, mereka sangat tegas untuk membunuh Jidade dan mengakhiri sandiwara ini sesegera mungkin. Ya, keluarga Mo menganggap ini sandiwara. Mengapa dua anak laki-laki berbulu harus bertarung dengan mereka? Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Sudah berakhir. Sudah waktunya sandiwara ini berakhir. Tikus, anak-anak, aku akan mengupas kulitmu, merebus minyak manusiamu dan menyalakan lampu abadi yang belum padam selama 100 tahun. Ada suara dingin di rumah Mo, mengumumkan ke semua tempat. Pada saat ini, Chu Feng tidak menjawab mereka, tetapi berbicara dengan Holly. Kakak Holly, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu.
Dia tidak pernah bertemu Holly selama beberapa tahun terakhir sejak dia berpisah di perbatasan dan gurun, dan dia tidak pernah berhubungan lagi. Hari ini, Holly menghubungi Chu Feng melalui forum gelap dan langsung mengatakan bahwa dia adalah Holly. Setelah verifikasi, itu benar-benar dia. Sekarang mereka berbicara dengan otak kosmik. Kakak Holly, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu semakin kuat dan agung. Di ujung lain otak kosmik, Holly tiba-tiba menjadi gelap, membuka mulutnya dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Bertemu dengannya lagi tidak akan membuatnya hancur berkeping-keping. Chu Feng tersenyum, lalu buru-buru membuka mulutnya dan memberi Holly salam hangat. Pada saat ini, Holly mendatanginya karena dia tidak percaya padanya. Dia merasa bahwa anak laki-laki itu terlalu pandai mengacau. Dia hanyalah orang yang merepotkan. Masalah selalu ada, dan dia benar-benar dapat menimbulkan masalah. Chu Feng sangat rendah hati dan pemalu. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat rendah hati. Dia menyalahkan keluarga Mo karena terlalu banyak berbuat curang. Ayolah, jangan terlalu sedih. Kamu telah meminta organisasi gelap untuk memburu dan membunuh 2,5 langkah penguasa surgawi milik orang lain. Hentikan dengan cepat dan bersembunyilah. Waspadalah terhadap bencana besar. Holly memerintahkannya untuk segera memasuki beberapa area terlarang di bawah sinar matahari. Area-area tersebut dapat menipu surga dan menghindari bencana besar. Jangan khawatirkan aku, Saudari Holly. Aku baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Bagaimana kabarmu? Ngomong-ngomong, jika kau baik-baik saja, tataplah suku keluarga Ji tempat kita dulu tinggal. Aku takut keluargamu akan melompati tembok dan membunuh orang-orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Kalau tidak, Saudari Dongqing, kau bisa menggunakan alam semesta di lengan bajumu dan memindahkan suku itu. Chu Feng menyebutkan suku Bian Huangji. Setelah dia datang ke Yangjian, dia tinggal di sana selama beberapa waktu dan memiliki perasaan yang luar biasa. Meskipun dia meminta Lao Gu untuk menggunakan tokennya untuk mengirim orang-orang kuat dari organisasi itu untuk menjaga perbatasan dan gurun, dia masih sedikit khawatir dan takut bahwa keluarga Mo gila. Jangan khawatir, itu asrama Nona. Begitu ada perubahan, dia akan merasakannya dan tidak akan membiarkan orang-orang main-main. Hati Chu Feng tergerak ketika dia mendengar ucapan itu. Ada sebuah kuil yang rusak di gunung belakang suku keluarga Ji, yang diduga sebagai peninggalan kuno. Apakah itu kuil Tao milik nona muda yang diikuti oleh Holly? Tetapi keluarga Mo memiliki kekuatan besar. Chu Feng mengingatkanku. Oh, siapa nona? Dia tidak takut pada siapapun. Holly percaya diri. Chu Feng terkejut. Apakah nona muda itu berhasil lagi? Dia tahu bahwa peri kuil adalah seorang reinkarnasi, yang akarnya yang sebenarnya adalah teror yang absolut. Tampaknya sekarang telah terjadi transformasi yang luar biasa. Pada titik ini, Chu Feng benar-benar lega, mengakhiri panggilan, dan kemudian mulai menanggapi keluarga Mo. Keluarga Mo adalah sekelompok hantu tua. Aku Jidade tidak akan mundur. Kamu tunggu sampai mati. Chu Feng memanggil, Hartap yang ganas. Kemudian dia mulai menghubungi sebuah organisasi, Tonggu. Ini adalah raksasa, tidak hanya menjadi pemimpin di bidang transmisi medan, tetapi juga kuat dalam aspek-aspek lain. Dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut adalah lubang hitam, yang khas, tidak dapat dipahami. Tidak ada yang tahu asal-usul mereka, perkiraan konservatif, tetapi juga era prasejarah paling awal. Setidaknya, bahkan orang-orang kuno tidak tahu detailnya, mereka hanya tahu bahwa organisasi itu mengerikan dan sulit diketahui akar-akarnya. Bagaimana perasaanku? Ini seperti kereta ekspres di dunia bawah. Apakah ada hubungan antara keduanya? Gumam Chu Feng. Dia sudah menghubungi. Tolong buka lubang cacing melalui organisasi kuno dan kirimkan tubuh dewa setengah langkah yang diburu. Selain bisnis transmisi, organisasi Tonggu juga memiliki suara dari beberapa media di Yangjian, seperti Surat Kabar Tonggu. Selain itu, ia memiliki salah satu dari 4 lembaga penelitian otoritatif di Yangjian, Institut Evolusi Tonggu, yang disandingkan dengan Lembaga Darah Hitam. Setiap artikel evolusi yang diterbitkan oleh institut tersebut berwibawa dan menggugah pikiran. Tentu saja, ada risiko tertentu bagi Tonggu untuk mengirim tubuh Ban Bu Tianzun. Itu tidak dapat diprediksi. Bagaimana jika makhluk datang untuk membunuh Jidade? Chu Feng siap untuk tanah reinkarnasi dan tombak kayu hitam, siap menyerang dan membunuh kapan saja. Jika ada makhluk yang datang dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan,
bunuh saja. Untungnya, semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang berubah. Lagi pula, kali ini, dia meminta agar bisnisnya dilakukan di depan umum dan disahkan oleh notaris. Jika Tonggu benar-benar melanggar aturan, reputasinya di mata matahari akan hancur total. 2 orang ahli surga meninggal dalam keluarga Mo. Salah satu dari mereka tidak memiliki tulang yang tersisa. Dia ditepuk-tepuk hingga menjadi puing-puing dan hancur baik bentuk maupun jiwanya. Yang lainnya meninggalkan tubuhnya, tetapi itu sedikit menyedihkan. Dia benar-benar meninggal dengan tenang. Namanya adalah Molan. Ketika dia bepergian ke luar negeri, dia mengetahui berita tentang perubahan dalam keluarga dan secara pribadi melacak keberadaan Jidade. Dia tidak menyangka akan terbunuh pada akhirnya. Dia juga ingin menangkap Jidade dan memasaknya perlahan-lahan dan menyiksanya dengan kejam. Siapa yang mengira bahwa dia sendiri akan menjadi mayat? Molan pergi. Dia berjalan dengan damai. Tidak ada rasa sakit ketika dia meninggal, dan dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Chu Feng berdiri di tanah kosong. Di kakinya ada tubuh, menggiling di sana. Di sisinya, mengikuti Lao Gu dan Dong Dahou, ketiganya muncul di kamera pada saat yang sama dan dikirim keluar melalui otak kosmik. Selama kurun waktu tersebut, keluarga Mo meledakkan sarang mereka, dan seluruh keluarga marah, membakar langit yang cerah. Keluarga aneh ini, pria, wanita, muda dan tua, adalah pembunuh. Beberapa orang yang marah merasa seperti akan meledak. Siapa Moran? Dewa setengah langkah diburu sampai mati oleh organisasi gelap, dan sekarang dia telah menjadi latar belakang. Jidade berdiri di sana dan berkabung. Provokasi macam apa ini? Ini setara dengan duduk di leher Mo dan menarik baba. Kebencian keluarga Mo mendidih. Bab lain telah ditulis dan sedang diperiksa tanpa diduga. Dia mengambil foto bersama dan mengatakan itu. Keluarga Mo sangat marah hingga gemetar. Di mata keluarga, Jidade menusuk paru-paru Mo. Namun, Chu Feng tidak peduli. Sekarang perang telah dimulai. Mengapa kita harus berbelas kasih jika kita tidak mati? Lalu saling menyakiti. Dia dan Lao Gu membayar harga yang sangat mahal dan mengundang kekuatan gelap organisasi bawah tanah untuk bertarung. Akhirnya, dia memburu dan membunuh setengah langkah Tianzun. Bagaimana mungkin dia tidak mempublikasikannya? Lupakan saja, aku akan membantumu mengkremasinya. Yang disebut Mo Jiaqiang hanyalah genangan abu. Hidup itu sederhana dan kematian itu memalukan. Duh. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, hadiah Chu Feng melonjak dan menjadi salah satu dari 10 penjahat paling dicari di Yangjian. Keluarga Mo sangat marah sehingga mereka tidak mati. Mereka menawarinya hadiah lebih lanjut dan menaikkan harganya ke tingkat yang mengerikan. Tidak ada satupun dari 10 penjahat yang paling dicari di Yangjian yang biasa-biasa saja. Hadiahnya menakutkan. Jika Anda bisa memenangkan satu, Anda akan mendapatkan hasil yang cukup untuk mendirikan sekolah. Apakah Chu Feng tidak takut? Dari lubuk hatinya, dia khawatir. Keluarga Mo gila. Mereka menandingkannya dengan beberapa karakter terkenal tetapi sangat mengerikan. Hadiahnya mengerikan. Dia harus melawan. Aku akan pergi. Hadiah Jidade telah dipromosikan lagi, peringkat 10 di dunia. Seseorang berteriak. Keluarga Mo menaikkan jumlahnya, bersumpah untuk mengambil Jidade, dan mengancam akan hidup. Jika dia mati, itu akan terlalu murah baginya. Chu Feng tidak gentar dan siap untuk bertarung sampai akhir. Keluarga Mo gila, jadi teruslah bersemangat. Dia berkata dengan suara dingin. Dia membakar setengah langkah Tianzun dari keluarga Mo. Tentu saja, dia tidak bisa membakarnya dengan kekuatannya. Akhirnya, dia menemukan seorang jedi. Sebuah tempat yang disebut Gua Api Hijau melemparkan setengah langkah Tianzun ke dalamnya. Api hijau itu mematahkan tulangnya dan akhirnya menghilang. Chu Feng memberi instruksi kepada negara, mengangkat teks, mengejek keluarga Mo, dan membuat wajah banyak orang menjadi ungu. Tak lama kemudian, Long Dayu muncul. Kapan waktunya untuk pembalasan? Bisakah kita duduk dan bicara? Keluarga Mo, beri aku kompensasi. Aku berjanji tidak akan berpartisipasi dalam bisnis burukmu dengan Jidade. Ketika Long Dayu keluar saat ini, dia tidak tahu apakah dia mencari rasa keberadaan atau kegembiraan. Dia sangat berhasil. Kadal besar bersayap, keluarlah dari sini. Jangan biarkan kami menangkapmu. Jika kami menangkapmu, kami pasti akan membunuhmu, dan tidak mudah untuk mati.
Seorang Raja Dewa Muda dari keluarga Mo meraung dan benar-benar marah. Dua anak laki-laki berbulu membuat mereka sengsara dan sangat merusak reputasi mereka. Ini adalah bencana besar. Wajah Long Dayu hitam dan marah. Dia berani menyebutnya kadal besar bersayap. Apakah ini mencari kematian, atau mati? Dia bersumpah untuk melawan keluarga Mo sampai akhir. Kakak, bantu aku memburu Tianzun 1,5 langkah dan 10 Raja Dewa dari keluarga Mo. Aku akan bertarung dengan mereka. Long Dayu melolong lama. Untuk sementara waktu, kabut hitam menjulang tinggi. Dia melebarkan sayapnya seperti iblis dan melemparkan dan melayang dengan kuat di langit. Dia sangat marah. Puff! Akhirnya, tetua tertinggi dari keluarga Mo batuk darah dan tampak sangat jelek. Mereka gagal menyimpulkan dengan setetes darah dari leluhur Wang, tidak dapat menentukan lokasi sebenarnya dari Jidade, jadi mereka tidak punya pilihan. Semua omong kosong telah dikatakan. Aku ingin menemukan koordinat Jidade dan membunuhnya, tetapi sekarang aku gagal. Bagaimana mereka bisa turun dari panggung? Keluarga Mo adalah keluarga yang aneh dan terpencil dan anggota Raja Manusia. Tetapi sekarang, reputasinya hancur. Hari ini terlalu memalukan. Pada saat ini, Jidade berbicara lagi dan membuat tantangan telanjang. Hei, keluarga Mo, apakah kalian tidak akan menangkapku? Apakah setetes darah leluhur itu telah dikonsumsi? Aku bersembunyi di daerah terlarang tadi. Itu benar-benar berbahaya. Jika kalian sudah selesai, aku akan pergi. Orang-orang dari keluarga Mo ingin memuntahkan darah. Di luar, terjadi keributan. Orang-orang membicarakannya satu demi satu. Mereka merasa bahwa Jidade terlalu rusak untuk menghadapinya seperti ini. Ketika Anda memikirkannya dengan saksama, semua daerah terlarang adalah medan khusus, yang secara alami dapat menipu rahasia. Dia benar-benar bersembunyi di daerah terlarang dan membiarkan keluarga Mo membuang setetes darah leluhur. Berapa tetes darah leluhur yang kamu miliki? Tidak bisakah kamu membiarkanku berlari bola-balik ke daerah terlarang? Teriak Jidade. Provokasi ini membuat mata Mo merah. Terlalu banyak menipu orang. Dewa tidak tahan. Dia ingin menamparkan Tianyu, menemukan Jidade dan membunuhnya secara langsung. Beberapa orang di keluarga Mo benar-benar ingin mengambil setetes darah Raja Manusia lagi dan menyimpulkannya lagi. Mereka tidak percaya bahwa semut-semut bajingan itu telah bersembunyi di daerah terlarang. Jika aku ingin menemukannya, aku ingin menemukannya. Jika aku tidak membunuhnya, hatiku akan hancur berantakan. Seorang lelaki tua meraung. Namun, setelah sedikit tenang, tidak ada seorang pun di keluarga Mo yang menggunakan darah leluhur mereka. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya, jadi mereka tidak bisa impulsif. Jika gagal lagi, harganya akan terlalu tinggi. Chu Feng berani memprovokasi dan berteriak, semua karena dia memiliki kendi batu dan tanah reinkarnasi di tubuhnya, yang dapat menyembunyikan rahasia surga dan tidak takut dengan apa yang disebut deduksi mereka dengan darah leluhurnya sebagai pengorbanan. Dongqing menghubungi Chu Feng dan memberitahunya suatu situasi. Beberapa orang pergi ke perbatasan untuk melampiaskan amarah mereka dan membunuh suku. Keluarga Ji, sebuah organisasi memblokir mereka untuk pertama kalinya. Apa? Hati Chu Feng hancur. Untungnya, Lao Bu diizinkan menggunakan tokennya, jika tidak, suku itu benar-benar berbahaya. Bukan dari keluarga Mo, dari keluarga prasejarah, sejarawan. Holly memberitahuku. Chu Feng tiba-tiba teringat Si Huang dan menjadi sangat marah. Alasan mengapa dia memiliki dendam dengan keluarga Mo di air terjun Peri Tongtian adalah karena orang ini. Sekarang keluarga Mo belum memulai dengan suku perbatasan. Sebaliknya, sejarawan berlari untuk menemukan rasa keberadaan dan ingin membasuh suku dengan darah. Kakak Holly, bunuh mereka. Chu Feng terengah-engah. Jangan khawatir, tidak ada satupun sejarawan yang pergi. Wanita muda itu marah. Itu adalah asrama duniawinya, yang termasuk dalam lingkup yang diselimuti alam rahasia surganya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menjadi agresif. Dongqing memberitahu sejarawan itu bahwa semua orang yang pergi sudah mati. Chu Feng bodoh. Tampaknya para peri kuil tidak mudah terprovokasi. Karakter mereka sama sekali tidak lembut. Tidak ada yang disebut kebajikan dari wanita dan orang-orang. Orang tua itu terkejut mendengarnya. Dia terkejut ketika mengetahui tentang situasi tersebut. Yang disebut kerajaan rahasia surga adalah bidang Tao yang diciptakan oleh kultivasi orang-orang besar yang nyata. Itu disimpulkan dari daging. Setelah orang-orang seperti itu meninggal,
kerajaan rahasia surga mereka akan menghubungi bumi di matahari dan kemudian menyatu menjadi satu. Jika mereka berhasil bereinkarnasi melawan langit, mereka dapat memulihkan dan melebur kerajaan rahasia surga pada tahun itu, yang merupakan buah dari kehidupan terakhir mereka. Ketika mendengar apa yang dikatakan Lao Gu, Chu Feng terkejut. Perikuil itu benar-benar ganas, lebih kuat dari yang dia kira. Perlu dicatat bahwa ibu kota kuno lama dapat dikatakan sebagai keberadaan orang-orang besar, benar-benar melawan langit. Setelah panggilan itu, Chu Feng linglung. Setelah sekian lama, dia berbicara kepada Lao Gu dan berkata, "Dengarkan kamu, tiba-tiba aku agak tertekan. Tidak ada artinya bersaing dengan keluarga Mo sekarang. Ketika aku kuat, aku akan langsung membunuh keluarga Mo. Yang dia andalkan sekarang adalah semua hal asing dan kekuatan eksternal. Dia sendiri terlalu kurus. Ayo pergi. Aku akan berlatih. Lain kali aku akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk bangkit dan memusnahkan semua musuh." Dia merasa sudah waktunya untuk bertindak. Musuh macam apa yang dihadapi perikuil? Pemburu reinkarnasi. Dibandingkan dengan perikuil dan raja keluarga Mo, dia terlalu jauh. Air di dunia ini terlalu dalam. Orang gila Wu masih hidup. Dia adalah penguasa prasejarah dan telah lama tak terkalahkan. Dan Li Heng itu, apakah dia benar-benar jatuh? Kematian prasejarah terlalu aneh. Itu adalah generasi orang gila yang mengendalikan bumi di bawah sinar matahari, tetapi mereka tiba-tiba mati dalam satu hari. Ada juga roh jahat besar, cabang evolusi, dan predator surgawi di luar dunia. Keberadaan teror satu demi satu sangat kuat dan tak terduga. Baiklah, aku juga akan pergi. Aku akan berevolusi sendiri. Lao Gu ingin pergi sendiri. Aku belajar dari otak kosmik bahwa ada harimau liar aneh yang tinggal di hutan yang kacau di bawah sinar matahari. Aku ingin melihatnya. Dong Dahu tiba-tiba berkata demikian, "Lao Gu, pergilah, aku akan merindukanmu." Dong Dahu menepuk bahu Lao Gu dengan ekspresi sedih untuk mengantarnya pergi. "Ah, Bah, kau bisa bicara, dasar kucing besar. Bagaimana perasaan seorang lelaki tua seperti sedang mengingat orang mati? Situasi ini dapat diingat, tetapi saat itu aku sedang bingung." Dong Dahu menggelengkan kepalanya dan jatuh ke dalam lingkaran pikiran yang aneh di sana. Lelaki tua itu memiliki bibir merah dan gigi putih, tetapi sekarang dia menendangnya dengan kasar dan berkata, "Pergi, jangan bicara omong kosong, temukan harimau betinamu. Senang bisa berkumpul dan putus. Ayo kita makan malam putus." Chu Feng menghela napas dan memanggang seekor burung pegar dengan darah burung luan di sana. Pada saat yang sama, beberapa ikan berharga yang disebut naga ungu direbus dalam tripod tembaga. Sedangkan untuk anggur, ada lebih dari selusin guci. Di hutan belantara ini, berdekatan dengan pegunungan dan dekat dataran, ketiganya duduk berhadapan, minum dan berbicara tentang masa depan. Harimau liar yang aneh, kelompok ini sangat kuat, tetapi di dunia ini, mereka hampir punah sepenuhnya, dan sulit untuk menemukannya lagi. Makhluk ini berani bertarung dan bahkan memakan naga, yang dapat membayangkan kejayaan mereka di masa lalu. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah variasi dari harimau putih dan harimau hitam. Mereka terlalu langka dan langka. Keturunan darahnya sangat tidak stabil, dan sulit bagi generasi mendatang untuk mewarisi garis keturunan ini. Ini adalah batasnya. Kelompok etnis yang terlalu kuat muncul sesekali dan tidak dapat bertahan lama. Hutan yang kacau tempat tinggal berbagai harimau liar hanyalah peninggalan sekarang. Diperkirakan tidak ada kucing liar. Di sana terlalu berbahaya. Anda harus berhati-hati. Peringatan lama. Dong Dahu mengangguk. Dia ingin pergi ke tempat itu untuk melihat-lihat dan melihat apakah dia dapat menemukan kode rahasia tertinggi dari keluarga harimau yang aneh. Chu Feng menepuk bahu Lao Gu dan berkata, "Lao Gu, kemana kau akan pergi? Konon, Zhou dapat berevolusi dengan cepat hanya jika kau dapat memakan mayat-mayat tua ratusan juta tahun yang lalu, tetapi sebaiknya kau makan lebih sedikit orang yang sudah mati, jika tidak, itu akan menjadi noda dalam hidupmu saat kau mengikutiku ke puncak evolusi dan mengabaikan semua zaman peradaban evolusi suatu hari nanti." Dong Dahu mengangguk dan berkata, "Ya, memang menjijikkan memakan mayat selama ratusan juta tahun. Setidaknya mayat itu harus segar. Sashimi lebih kuat darinya. Jangan terlalu memperhatikan rasa di zaman kuno." Lao Gu diberitahu oleh mereka berdua bahwa dia tidak bisa makan daging panggang lagi. Dia merasa jijik, terutama melihat Chu Feng memotong-motong daging Sanzhen satu demi satu, yang disebut bajingan berminyak.
Aku evolusi suci, oke. Aku sudah berubah. Sebagai ras yang aneh dan tandus, apakah aku akan memakan mayat? Dia membantah dengan wajah tenang. Dong Dahu mengatupkan mulutnya dan berkata, potong, cabut cepat. Terakhir kali kamu menemukan buah darah dari keluarga ular besar, dan hampir menjadi cacing besar. Ini adalah keluarga gurun yang berbeda. Lao Gu ingin pergi ke beberapa tempat rahasia untuk menemukan tangan-tangan yang ditinggalkannya dan jejak kaki yang ditinggalkan oleh kakak tertuanya di masa lalu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Li Heng benar-benar mati. Aku benar-benar berharap kakak tertuaku berpura-pura mati, dan seekor jangkrik emas keluar dari cangkangnya. Ketika dia mabuk, dia membuka mulutnya seperti ini dan teralihkan. Chu Feng kagum dan gemetar di dalam hatinya. Apakah masih ada kemungkinan seperti itu? Jika Li Heng berpura-pura mati, pasti ada perubahan mendadak saat itu, yang memaksanya untuk pergi. Situasi mengerikan macam apa yang harus dihadapi Li Heng untuk mundur? Pikirkan baik-baik, ini benar-benar mengerikan. Namun, Lao Gu sedih dan berkata, tetapi aku tahu itu tidak mungkin. Akhirnya sudah ditakdirkan, tidak ada yang tidak mungkin. Pikirkan lagi, jalan Chu Feng, tidak mungkin. Dahulu kala, kakak tertuaku memintaku untuk melihat lampu jiwanya dan melarikan diri begitu lampu itu padam. Orang tua itu sedih dan sedih. Di dunia ini, ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan, yaitu lampu jiwa. Begitu kau jatuh, lampu jiwa akan padam. Selama kau masih memiliki secercah kehidupan, lampu jiwa akan menyala, paling-paling hanya redup. Lao Gu pernah melihat lampu jiwa padam dengan matanya sendiri. Kemudian, dia melarikan diri dengan lampu jiwa itu. Dia telah menyimpannya selama 10.000 tahun sebelum dia tertidur dan tidur selama sisa hidupnya. Lampu jiwa itu telah mati selama 10.000 tahun. Akhirnya, lampu itu langsung hancur dan berubah menjadi abu, yang berarti reinkarnasi telah gagal. Kau tidak bisa melampaui kehidupan selamanya. Orang tua itu memiliki mata merah. Dia minum terlalu banyak dan menceritakan rahasia hatinya, yang merupakan semacam duka yang mendalam. Ah, ada pepatah seperti itu. Itu harus disimpulkan. Dong Dahu terkejut. Itu adalah lampu jiwa yang disempurnakan dengan metode rahasia khusus. Kakak tertuaku khawatir dia bisa menemukannya dengan lampu ini jika terjadi reinkarnasi. Akibatnya, lampu-lampu itu hancur, menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah bisa muncul di dunia lagi. Chu Feng berkata, lupakan saja, orang mati seperti lampu padam. Itu benar-benar, pada waktunya, jangan terlalu banyak berpikir. Orang-orang bergantung pada diri mereka sendiri. Jangan mengandalkan kakak tertuamu. Dalam kehidupan ini, saudara Chu, aku akan melindungimu dan membiarkanmu menjadi generasi kedua. Persetan denganmu. Lao Gu menyingkirkan kesedihannya dan menatapnya. Pencuri kecil ini jelas bukan hal yang baik. Dong Dahu tersenyum dan berkata, orang tua, mengapa kita tidak pergi bersamamu dan menggali segala macam harta karun yang ditinggalkan oleh saudaramu? Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, lebih baik kita jalan sendiri. Ketika kita punya kesempatan di masa depan, kita akan berkumpul dan berbagi keberuntungan. Tidak baik jika kita mendapatkan sarang orang. Lagi pula, yang benar-benar kuat harus keluar dari jalan mereka sendiri dan selalu berharap untuk semua jenis peluang dan keberuntungan. Pada akhirnya, itu adalah kecambah di rumah kaca, yang akan ditampar sampai mati cepat atau lambat. Orang tua itu terkejut dan berkata, kamu sangat berani. Dengarkan apa yang kamu maksud, apakah kamu akan mempertajam hidup dan mati? Chu Feng mengangguk dengan tegas dan berkata, ya, aku akan pergi ke tempat di mana aku melawan dunia. Kehidupan berada di atas naga dan kematian berada di bawah serangga. Ketika aku dilahirkan kembali, dunia tidak terkalahkan. Bahkan jika itu adalah kemunculan kembali orang gila seusia denganku di masa mudaku, aku akan mengalahkannya. Dia tidak punya amarah. Dua orang lainnya terkejut. Apakah ini ditujukan untuk menekan orang gila Wu? Dasar orang mesum, kau tidak akan berlatih 7 mayat, kan? Aku bilang padamu, aku tidak punya metode semacam itu di sini. Metode semacam itu akan melatih diriku sampai mati. Chu Feng berkata, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Aku punya caraku sendiri. Jika aku ingin membunuh atau mati bersama orang gila Wu, aku harus menetapkan tujuan kecil untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Di masa mudaku, aku akan berlatih menjadi tubuh yang kuat sesuai usiaku.
Aku tidak akan menggunakan serbuk sari dan buah untuk memoles diriku secara ekstrim, seperti halnya Buddha yang berjalan di dunia. Konon hanya ada sedikit orang yang berjalan di jalan ini, sangat sedikit. Dongdahu dan ibu kota lama terdiam beberapa saat. Hati orang ini terlalu besar. Dia membuka mulutnya dan berkata bahwa dia akan bertarung dengan orang gila sampai mati. Kamu terlalu banyak berpikir. Jalan tua, Lao Gu, apakah kamu meremehkanku? Chu Feng serius dan berkata, di dunia ini, selain orang gila bela diri, ada roh jahat yang hebat, makhluk evolusi yang tidak dikenal yang ditakuti oleh kakak tertuamu dan akhirnya menyebabkan kematiannya, pemburu reinkarnasi di luar dunia, dunia bawah yang hebat, dan hal-hal di luar jalan reinkarnasi. Bagaimana jika kamu tidak kekurangan ahli dan menetapkan tujuan untuk dirimu sendiri? Tujuanmu agak besar, Gu Tua bergumam, seperti yang kukatakan, aku menetapkan tujuan kecil untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Sebelum aku mencapai orang gila bela diri yang seusia, aku terlebih dahulu menjadi seorang Buddha yang berjalan di dunia. Aku tidak menggunakan serbuk sari dan buah-buahan yang berbeda untuk membangun tubuh yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Chu Feng meninggikan suaranya, dan kemudian berkata, nama target kecil ini adalah orang gila seni bela diri. Baik Dongdahu dan Lao Gu ingin mengatakan, orang gila Chu. Chu Feng bangkit dan berkata, baiklah, saatnya pergi. Aku akan pergi ke tempat itu. Aku ditakdirkan untuk mengguncang masa lalu dan masa kini. Saat aku bertemu lagi dengan nama asli Chu Feng, aku akan menyapu bersih musuh di bawah sinar matahari. Kemudian tulislah, organisasi itu, aku biarkan mereka tidak aktif, atau terus mengincar keluargamu. Orang tua itu bingung. Sebelum berpisah, dia menyebutkan masalahnya. Sejauh ini, dia belum melihat dasar dari organisasi ini. Dia tidak tahu apakah ada situasi. Tidak ada bukti. Biarkan mereka melakukannya, hanya ingin menguji, untuk mengamati bagaimana organisasi itu. Namun, kali ini, aku tidak dapat melihat apapun. Pihak lain sangat disiplin dalam memenuhi perjanjian prasejarah. Dongdahu berkata, apa selanjutnya? Sulit untuk membalas dendam. Lagi pula, itu tidak dapat menghancurkan keluargamu. Chu Feng berkata, yah, sebenarnya, keluarga Mo juga sakit kepala. Kali ini mereka menderita kerugian besar dan kehilangan reputasi mereka. Dalam jangka panjang, mereka akan berada dalam kekacauan, bahkan takut. Ini adalah fakta. Mereka saling memburu lagi dan lagi, tetapi mereka tidak dapat membantu Jidade. Sebaliknya, dia meminta seseorang untuk membunuh dua Ban Bu Tianzun. Kerugian terbesar adalah keluarga Mo. Ini bukan hanya kerugian yang terlihat di permukaan, tetapi juga cahaya kemasan, tak kasat mata dari keluarga Mo, yang terkoyak. Tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Mo sebelumnya. Sekarang orang-orang melihat bahwa seekor naga aneh dan seorang anak laki-laki berbulu dapat menghancurkan tubuh emas mereka. Apakah orang lain masih perlu takut pada mereka? Biarkan keluarga Mo mati dan berjuang untuk situasi di mana serigala memakan harimau. Suara Chu Feng Han. Dia pikir itu perlu untuk dilanjutkan. Mereka dapat menepuk pinggul mereka dan pergi, berlatih dan mengolah diri mereka sendiri, tetapi mereka dapat membiarkan organisasi lama terus menargetkan. Ngomong-ngomong, gunakan kesempatan ini untuk menguji pintu masuk organisasi ini untuk melihat apakah masih cenderung kuno. Sambil berjalan, mereka berbicara, meninggalkan pegunungan dan menuju hutan belantara. Pada saat yang sama, mereka menggunakan otak kosmik untuk memahami situasi di luar dan melihat apa yang sedang terjadi. Yah, ada tekanan. Apakah keluarga mau bergandengan tangan dengan yang lain atau menemukan sekutu yang dapat diandalkan? Wajah Chu Feng berubah. Segera, Lao Gu juga tampak muram. Dia mendapat umpan balik dari organisasi dan melihat diskusi tentang acara tersebut di forum gelap. Ada keributan di luar. Beberapa orang melakukannya. Keluarga mau menekan dunia gelap, memprotes, dan mempertanyakan mereka yang mencegah mereka memburu orang barbar alien mereka. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Apakah ini godaan untuk memprovokasi seluruh hutan belantara alien? Kemudian, seekor monyet tua dengan 6 telinga dan 1 baris kera muncul di arena gurun terbuka. Kekuatan sihirnya mengejutkan. Itu adalah barang antik yang telah mati. Berkali-kali, dia berbicara kepada dunia gelap. Kali ini dia bertindak terlalu jauh. Apakah dia ingin mencekik keluarga-keluarga kuat di Yangjian? Kemudian, keluarga bangsawan prasejarah,
keluarga Si Huang, juga maju ke depan oleh Patriark Lama, menekan organisasi-organisasi gelap itu dan memberitahu mereka bahwa seharusnya tidak demikian. Pada saat yang sama, seorang tetua tertinggi dari keluarga Yaxian, seorang pria kuat dengan kekuatan yang mengerikan, diundang keluar dari tanah leluhur oleh keluarga Mo untuk membantu mereka berdiri di panggung, berbicara kepada pasukan bawah tanah dan meminta mereka untuk mengungkap artikel ini. Selanjutnya, seorang murid Wu Matman, keberadaan yang mengerikan yang telah hidup selama bertahun-tahun, juga membela paman seperguruan Taiwu Tianzun dan secara resmi menekan organisasi gelap itu. Itu tidak mudah. Dikatakan bahwa Wu Matman adalah salah satu sumber kegelapan terbesar. Bahkan jika dia tidak tahu hidup dan mati dan keberadaannya, sungguh menakjubkan bahwa salah satu muridnya maju, yang membuat semua pihak takut. Selain itu, tak lama kemudian, tamu terkenal lainnya dari keluarga alien liar muncul. Misalnya, pria lain, keluarga Wang, mendukung keluarga Mo dan mengirim pesan kepada organisasi-organisasi gelap itu untuk memperingatkan mereka agar tidak bertindak terlalu jauh. Untuk sementara waktu, hujan gunung datang, dan angin memenuhi gedung. Pada hari ini, atmosfer seluruh dunia tampaknya telah berubah. Situasinya telah terbalik. Banyak kekuatan besar dan keluarga yang mengerikan telah berdiri untuk menghentikan kekuatan gelap. Apa yang terjadi? Mengapa semuanya berubah tiba-tiba? Chu Feng dan Lao Gu sedikit bingung. Pada saat yang sama, wajah mereka membiru. Mereka meminta pasukan bawah tanah untuk bertarung, tetapi mereka dihalangi bersama. Orang-orang ini terlalu sombong. Mereka tidak menyentuh kepentingan mereka atau memprovokasi mereka. Akibatnya, mereka bersatu untuk menargetkan mereka. Mereka terlalu banyak menipu orang dan sombong. Mereka mendukung keluarga Mo bersama-sama. Apakah ini untuk bersama-sama mengepung dan menekan kita? Dong Dahu berkata dengan dingin, dan dia juga merasa sangat tidak senang. Orang tua itu tampak jelek dan berkata, dia tidak mengatakan ingin mengepung dan menekan kita. Dia hanya memberi tekanan pada kita untuk memotong kepercayaan diri kita dan mencegah kekuatan gelap menyerang lagi. Chu Feng mengerutkan kening dan berkata, dalam analisis terakhir, itu masih menyentuh kepentingan mereka. Lao Gu mengangguk, dia telah menemukan alasannya. Siapakah orang-orang ini? Saat ini, tampaknya kultivasi liar yang khas tidak memiliki latar belakang yang besar, tetapi kali ini telah meninggalkan keluarga gurun yang aneh dalam kekacauan, menghancurkan keluarga Wang dan merusak reputasinya. Itu terlalu merepotkan. Awalnya, banyak orang Qiang masih menonton opera dan bahkan ingin melempari keluarga Mo dengan batu, tetapi ketika Anda memikirkannya dengan saksama, mereka takut untuk sementara waktu. Seperti apa ini? Ini seperti membuka kotak tabu. Hanya 2 anak laki-laki berbulu. Jika Anda melepaskan hadiah, Anda dapat mengguncang orang-orang barbar asing. Apa ini? Bukan hal yang baik untuk menghancurkan kepentingan kelas yang melekat. Sejak saat itu, jika semua orang mengikuti dan berani menjadi gila seperti Jidade, apa yang akan terjadi pada kelas kepentingan yang lebih unggul? Mengapa kelas ini tidak takut? Situasi mereka akan sangat buruk, status mereka akan hilang dan mungkin akan digulingkan. Bagaimana cara kerjanya? Mereka harus memotong pikiran semua orang dan tidak membiarkan tanda-tanda seperti itu berkembang biak dan tumbuh. Itu benar-benar di luar kendali. Kepentingan seluruh kelas merekalah yang rusak. Beberapa hal yang dapat diprediksi mungkin terjadi. Misalnya, jika sebuah gua kuno secara tidak sengaja ditemukan di ladang perbaikan, semua bahan dan harta karun tersebar, dan kekuatan gelap diundang untuk membunuh keluarga besar dengan cara apapun. Skenario ini sungguh mengerikan untuk dipikirkan. Misalnya, beberapa keluarga sendiri mungkin lemah, tetapi jika mereka ingin bekerja keras dan menggunakan semua sumber daya mereka untuk menantang mantan musuh mereka, seperti orang barbar alien. Akankah semua orang menonton dan membiarkan situasi ini muncul? Beberapa keluarga prasejarah takut bahwa kepentingan bawaan mereka tidak dapat dibatalkan, jika tidak, konsekuensinya akan buruk. Tentu saja, mereka tahu bahwa akar masalahnya masih ada di organisasi gelap. Mereka harus disingkirkan untuk mengatasi bahaya tersembunyi yang sebenarnya. Namun hingga saat ini, aliran tahu mana yang berani memulai perang dengan mudah, dan tidak ada yang mau mengepung dan menekan kekuatan gelap bawah tanah. Keuntungan tidak sebanding dengan kerugiannya. Jika Anda ceroboh, Anda mungkin akan hancur. Belum lagi kelompok etnis lain, yaitu Heng dan Buddha harus berpikir 2 kali. Bagaimanapun, sumber kegelapan terlalu mengerikan. Sumber yang diketahui, semua jenis tanda mengarah ke orang gila Wu,
dan puncak gunung es yang muncul membuat kulit kepala orang mati rasa. Oleh karena itu, setelah keluarga Mo berinisiatif untuk mengunjungi dan menjelaskan berbagai bahaya, banyak keluarga besar di Yangjian berinisiatif untuk menekan Yeji Dade dan naga aneh. Kalian tidak aktif. Jangan lakukan itu lagi. Wajah Lao Gu pucat pasi dan memberi perintah kepada organisasinya. Dia sangat marah dan marah. Dia bersama-sama ditekan oleh sekelompok kekuatan teratas, yang membuat orang merasa sedikit tertekan dan tidak nyaman. Chu Feng berkata, pada akhirnya, ini masih masalah kekuatanku sendiri. Jika aku cukup kuat dan berevolusi hingga ke titik di mana semua kelompok etnis takut, siapa yang berani berdiri dan memperkirakan bahwa aku akan menjadi salah satu gunung gelap di mata mereka? Sudah terlambat untuk menghindar dan berani menekan. Perubahan ini mencekik semua pihak. Pasukan teratas bergandengan tangan dan orang-orang barbar asing keluar. Akhirnya, organisasi gelap dipaksa untuk menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menerima perintah Jidade. Wajah Chu Feng jelek, situasinya sangat parah, seperti awan hitam. Lupakan saja, bagaimanapun, kita harus menempuh jalan kita sendiri dan berlatih sendiri. Biarkan mereka pergi, dan kita akan berhibernasi dan berevolusi. Jalan Chu Feng. Ketiganya bubar. Pada saat perpisahan, Chu Feng memberi Lao Gu dan Dong Dahu masing-masing segumpal kecil tanah reinkarnasi, agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Karena beberapa organisasi di Yangjian terlalu mengerikan. Misalnya, deduksi darah Wang Shizu dapat menemukan jejak mereka. Jika ada tanah reinkarnasi di tubuh, Anda tidak perlu khawatir. Pihak lain tidak dapat menyimpulkannya. Kami telah meninggalkan jejak dan menemukan napas itu oleh mereka, jadi kami dapat menyimpulkan dengan darah tertinggi. Jika mereka tidak pernah menemukan jejak dan meninggalkan napas, tidak mungkin bagi evolusioner tertinggi untuk muncul di dunia. Jalan lama, jelaskan rahasianya. Dia sangat gembira dan bahagia. Itu adalah jiwa dan daging. Kakak tertuanya tidak pernah melupakan sesuatu. Dia benar-benar mendapatkan beberapa. Kakak yang baik, itu menarik. Lao Gu menepuk bahu Chu Feng. Kemudian, dia juga mengeluarkan beberapa barang yang tampak seperti besi tua dan membagikannya kepada Chu Feng dan Dong Dahu, memberitahu mereka bahwa mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Kemudian ketiganya pergi dengan cara mereka sendiri. Dalam kehidupan dan kematian Chu Feng, beberapa orang telah memulai perjalanan mereka sendiri. Seseorang berjalan keluar dari suatu tempat seperti kota air di selatan Sungai Yangtze. Bunga-bunga melayang pergi dan air mengalir dengan sendirinya. Sejenis akasia, dua kekhawatiran waktu luang. Saya berasal dari keluarga terpelajar. Saya seorang terpelajar, tetapi saya ingin mengembangkan keterampilan sipil dan militer. Sekarang saya akan berjuang untuk reputasi saya. Ini adalah seorang pemuda yang cantik, menggoyangkan kipas lipat, cukup romantis. Di sisi lain, seorang gadis berambut perak berteriak, saya ingin berevolusi, saya ingin menjadi abadi. Seseorang menatapnya dan berkata, Ying Xiao Xiao, apa yang kamu teriakkan? Keluarga Zhou, keluarga keenam di Yangjian, melangkah ringan. Dia telah meninggalkan adat istiadat dan pergi ke dunia luar. Di wilayah lain, ada gunung yang tak terhitung jumlahnya, hutan tua primitif yang lebat, ular tersembunyi dan naga terbang. Kita akan keluar dari gunung. Keluarga bangsawan prasejarah apa, ortodoksi tertinggi apa, semua berburu dan membunuh. Beberapa orang biadab seperti iblis berjalan keluar dan pergi ke dunia luar. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dia juga mengeluarkan beberapa barang yang tampak seperti besi tua dan membagikannya kepada Chu Feng dan Dong Dahu, memberitahu mereka bahwa mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Kemudian ketiganya menempuh jalan mereka sendiri. Dalam kehidupan dan kematian Chu Feng, beberapa orang telah memulai perjalanan mereka sendiri. Seseorang berjalan keluar dari suatu tempat seperti kota air di selatan Sungai Yangtze. Bunga-bunga melayang pergi dan air mengalir dengan sendirinya. Sejenis akasia, dua kekhawatiran waktu luang. Saya berasal dari keluarga terpelajar. Saya seorang sarjana, tetapi saya ingin mengembangkan keterampilan sipil dan militer. Sekarang saya akan berjuang untuk reputasi saya. Ini adalah seorang pemuda yang cantik, menggoyangkan kipas lipat, cukup romantis. Di sisi lain, seorang gadis berambut perak berteriak, saya ingin berevolusi, saya ingin menjadi abadi. Seseorang menatapnya dan berkata, Ying Xiao Xiao,
apa yang kamu teriakkan? Keluarga Zhou, keluarga keenam di Yangjian, mengambil langkah ringan. Dia telah meninggalkan bea cukai dan pergi ke dunia luar. Di wilayah lain, ada gunung yang tak terhitung jumlahnya, hutan tua primitif yang lebat, ular tersembunyi dan naga terbang. Kita akan keluar dari gunung. Keluarga bangsawan prasejarah yang luar biasa, ortodoksi yang agung, semuanya berburu dan membunuh. Beberapa orang biadab seperti setan berjalan keluar dan pergi ke dunia luar. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dia juga mengeluarkan beberapa barang yang tampak seperti besi tua dan membagikannya kepada Chu Feng dan Dong Dahu, memberitahu mereka bahwa mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Kemudian ketiganya menempuh jalan mereka sendiri. Dalam kehidupan dan kematian Chu Feng, beberapa orang telah memulai perjalanan mereka sendiri. Seseorang berjalan keluar dari suatu tempat seperti kota air di selatan Sungai Yangtze. Bunga-bunga melayang pergi dan air mengalir dengan sendirinya. Sejenis akasia, dua kekhawatiran waktu luang. Saya berasal dari keluarga terpelajar. Saya seorang sarjana, tetapi saya ingin mengembangkan keterampilan sipil dan militer. Sekarang saya akan berjuang untuk reputasi saya. Ini adalah seorang pemuda yang cantik, menggoyangkan kipas lipat, cukup romantis. Di sisi lain, seorang gadis berambut perak berteriak, saya ingin berevolusi, saya ingin menjadi abadi. Seseorang menatapnya dan berkata, Ying Xiao Xiao, apa yang kamu teriakkan? Keluarga Zhou, keluarga keenam di Yangjian, mengambil langkah ringan. Dia telah meninggalkan bea cukai dan pergi ke dunia luar. Di wilayah lain, ada gunung yang tak terhitung jumlahnya, hutan tua primitif yang lebat, ular tersembunyi dan naga terbang. Kita akan keluar dari gunung. Keluarga bangsawan prasejarah yang luar biasa, ortodoksi yang agung, semuanya berburu dan membunuh. Beberapa orang biadab seperti setan berjalan keluar dan pergi ke dunia luar di dataran tandus tempat Chu Feng berjalan, tidak ada orang sejauh ratusan ribu mil. Dia tidak segera menggunakan medan transmisi untuk melakukan perjalanan jauh, tetapi berjalan maju dengan berjalan kaki. Dia memikirkan masa depan, bagaimana cara mencapai puncak dengan cepat. Dia memiliki 3 biji. Setelah sampai di matahari, dia belum sempat menggunakannya, dan ini adalah fondasi kebangkitannya. Namun, tidak tepat untuk menggunakan serbuk sari sekarang. Anda tidak dapat mengambil buahnya sebelum Anda merebus diri menjadi tubuh terkuat dan menjadi seorang Buddha. Baiklah, sup mengpo tidak dapat ditinggalkan. Bahan alami semacam ini untuk meningkatkan potensi. Saya masih memiliki banyak hal pada diri saya. Saya harus memanfaatkannya sepenuhnya untuk membuat tubuh dan jiwa saya merosot dan menjadi lebih kuat. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan fisiknya dan mengumpulkan potensi. Meng Po Tang, jus alami ini sangat berkualitas dan tidak akan memiliki efek samping apapun. Dia telah minum banyak ketika dia berada di perbatasan kekurangan, yang mungkin tidak secara langsung meningkatkan kekuatannya, tetapi dia dapat membuat batinnya sempurna dan meletakkan fondasi yang paling mengerikan. Potensi siapapun memiliki akhir. Sekarang dia sedang membangun fondasi bagian dalam dan menarik apa yang disebut akhir ke tempat yang lebih jauh. Gudong, jus kristal itu mengalir ke mulutnya, memancarkan kecemerlangan yang cemerlang, yang memantulkan seluruh pribadi Chu Feng, transparan dan kristal, dan sel-sel seluruh tubuhnya diaktifkan. Metabolismenya semakin cepat. Dia mungkin tidak merasakan beberapa luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh pertempuran sebelumnya. Dia butuh waktu untuk memperbaikinya perlahan-lahan, tetapi sekarang dia pulih dalam sekejap. Terakhir kali, ketika bersaing untuk mendapatkan darah dan buah, dia mencoba yang terbaik. Dia menderita pukulan berat di hadapan orang-orang yang memiliki 7 mayat dan Raja Dewa yang mengerikan yang diwarisi oleh Li Fu. Ini benar-benar tidak sederhana. Kedua makhluk itu meninggalkanku beberapa luka tersembunyi. Jika aku tidak menyesap sup mengpo hari ini, aku tidak akan menyadarinya. Mungkin butuh beberapa bulan untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi secara alami. Dia terkejut. Ini juga membuatnya berhati-hati. Di masa depan, dia harus berhati-hati dalam menghadapi orang-orang yang sebaris dengan orang gila Wu dan penganut evolusi yang telah diwarisi oleh Li Heng. Terakhir kali, dia mendapat 8 mangkuk sup mengpo di air terjun Tongtian, yang dibagi menjadi 5 mangkuk untuk Lao Gu dan Dong Dahu, dan dia meninggalkan 3 mangkuk untuk dirinya sendiri. Setelah semangkuk, Chu Feng merasakan sisa rasa yang tak ada habisnya.
Jus alami membuatnya segar, jiwa dan tubuhnya mekar seperti bulu, seolah-olah dia akan menjadi eklosik dan bangkit. Dengan suara keras, kekuatan fisiknya meningkat, yang merupakan efek langsung, dan cahaya jiwa menjadi tebal. Chu Feng menemukan sebuah gunung batu di dataran tinggi yang terpencil, membuka sebuah gua, duduk di dalamnya dan mengalami perubahannya sendiri. Kekuatan mentalnya meningkat, dagingnya lebih kuat dari sebelumnya, tulangnya berubah, dan sumsum tulangnya sebening kristal kalsedon. Tidak diragukan lagi bahwa setelah potensinya ditingkatkan, dia mengalami berbagai perubahan dan penampilan. Mangkuk lagi, Chu Feng mengatupkan giginya dan minum semangkuk lagi. Kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya biru, terang dan menyilaukan. Pada saat ini, rambutnya melonjak dan berubah menjadi biru tua. Ini adalah perwujudan dari aktivasi darah Raja Manusia dan potensinya sendiri yang meledak sepenuhnya. Pada hari kerja, darahnya berwarna merah, darah biru tidak akan terpantul, dan rambutnya hitam, sama seperti orang normal. Ini hanya terjadi ketika dia dipromosikan dengan kuat dan tiba-tiba terstimulasi. Setelah dia minum sup mengpo hari ini, potensinya melonjak. Itu terlalu kuat untuk menutupi situasi aslinya. Darah bangsawan manusia pecah secara otomatis. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sangat kuat, jauh melampaui orang biasa. Chu Feng terkejut bahwa sup mengpo adalah hal yang baik melawan langit. Dia merasa kekuatannya meningkat sekitar 50%. Perasaan nyata semacam ini, yang hampir digital, menjadi lebih kuat. Di masa lalu, bahkan alam Raja Manusia tidak dapat mencapai level ini. Sekarang telah meningkat hingga 50%, sungguh menakjubkan. Jika tidak ada perubahan di alamnya, ia belum memasuki alam Yaseng. Ia masih berada di alam tubuh emas, dan kekuatannya telah melonjak seperti ini. Mengapa tidak menakjubkan? Besarnya potensi membuat kekuatan tempur melambung. Chu Feng menghela napas, dan saat ini, ia menemukan bahwa darahnya telah berubah, dengan untaian emas di biru. Nah, warna darah Wang tingkat kedua adalah emas. Ia tampak sedikit berubah. Langkah selanjutnya adalah darah emas. Itulah Raja Manusia di tahap kedua. Ia cukup terkejut bahwa darah Raja Manusia awalnya berwarna biru. Belum lama ini, ia menelan buah darah. Masa lalu mengatakan kepadanya bahwa darah Raja Manusia akan berubah lagi dan berubah menjadi warna lain. Sekarang akhirnya berubah. Raja Darah Emas. Ketika Chu Feng berbicara, sinar emas muncul di rambut birunya, dan pupil matanya sedikit kemasan. Napasnya melonjak dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Perubahan yang menakjubkan dimulai, dan dia sangat berharap. Ada kaleng lain. Minum saja. Chu Feng mengatupkan giginya dan siap untuk mencapai potensinya yang terbesar. Namun, dia juga sedikit khawatir bahwa benda ini tidak boleh diminum begitu saja. Yang disebut sup mengpo, jika berlebihan, dapat menghapus ingatan orang sebelumnya. Yang lain boleh saja mengatakan, berapa banyak yang akan memiliki kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang menerobos samsara dengan ingatan. Namun sekarang, darah Raja Manusia berubah. Dia perlu minum lebih banyak sup mengpo. Bukannya aku belum pernah meminumnya sebelumnya. Aku sudah minum beberapa kaleng dari masa lalu. Jumlahnya tidak sedikit, dan itu bukan masalah besar. Aku seharusnya kebal, kata Chu Feng dengan bunyi gedebuk. Dia minum sepertiganya kali ini dan menunggu efeknya. Dia masih sangat berhati-hati, tidak takut pada 10.000, untuk berjaga-jaga. Ledakan, potensinya bergolak, dan aktivitas selnya sangat mengerikan. Ada lebih banyak cahaya kemasan dalam darahnya, dan sebagian rambutnya telah menjadi rambut panjang kemasan, menjulang keluar. Tidak terlalu bagus. Memori kehidupan sebelumnya benar-benar kabur, seperti pisau. Wajah Chu Feng berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan toples batu, mengeluarkan giok, mulai mengukir kitab suci, dan kemudian dengan cepat menyimpannya. Ini adalah beberapa kitab suci dan teknik luar biasa yang sangat penting baginya. Dia takut melupakannya sepenuhnya. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan otak kosmik dan menghubungi yang lain. Lao Gu, cepatlah ke sini. Aku tidak bisa melakukannya. Saudaraku, berbaliklah dan lindungi Dharma untukku. Dia memanggil kedua orang itu. Mereka baru saja putus. Mereka seharusnya tidak pergi jauh. Pencuri, apakah kamu bercanda? Saudara, ada apa denganmu? Kalian baru saja berpisah. Jangan membuatku takut. Chu Feng cemas dan berkata, cepatlah ke sini. Darahku mendidih.
Sup Mengpo ini terlalu kuat dan mungkin melupakan masa lalu. Wus! Kedua pria itu berangkat dalam perjalanan pulang mereka sendiri, dan kemudian bergegas ke koordinat Chu Feng. Segera, mereka tiba dan menemukan Chu Feng. Dia sedang mekar penuh, seperti bulu-bulu yang beterbangan, sedikit seperti adegan legendaris tentang makhluk abadi yang terbang. Apa ini? Lao Gu dan Dong Dahu sedikit bingung. Tidak lama kemudian mereka berpisah. Chu Feng mengalami kecelakaan. Aku membuat terobosan. Darah Raja Manusia mungkin menjadi darah Kaisar Manusia. Chu Feng menggertakkan giginya dan berkata, sekarang seluruh tubuhnya penuh dengan panas dan energi, dan pupilnya berwarna emas, seperti bilah pedang. Coba kulihat, itu, darah emas. Kau, telah berubah menjadi darah yang luar biasa. Teriak orang tua eksentrik itu. Dia telah mendengar desas-desus bahwa bahkan jika ada beberapa raja barbar yang berbeda, dikatakan bahwa mereka menghormati darah emas. Chu Feng benar-benar bermetamorfosis dari darah ini, dan ini hanya penampilan tahap keduanya. Keadaan apa yang akan dia simpulkan di masa depan? Bagaimana mungkin tahap kedua akan menjadi emas? Apa yang akan kita lakukan di masa depan? Apakah akan lebih abnormal? Gutua terkejut, aku malu berada di keluarga Mo, jadi aku ingin melampaui lingkup darah Raja Manusia. Chu Feng berbicara di sana. Pepatah lama, Sao Dese, keadaanmu sangat tidak stabil. Kamu belum benar-benar berhasil bertransformasi. Itu hanya transformasi awal, sedikit darah berubah menjadi emas. Tepatnya, Chu Feng sekarang telah melewati tahap kunci dan mengintip ke tahap kedua Jalan Renwang. Buah darah terakhir tidak dimakan dengan sia-sia. Dan hari ini meningkatkan potensinya, dan semuanya akan terpicu saat ini. Darah Kaisar Manusia, kamu benar-benar berani mengatakannya. Dong Dahu juga bergumam, ini adalah hal-hal kecil, kuncinya adalah ingatanku kabur sekarang. Aku takut melupakan yang lain. Chu Feng berkata dengan suara yang dalam. Dia duduk di sana, mencoba mengingat masa lalu, merindukan semua yang ada di dunia bawah, dan ingin mengingatnya sendiri. Dia takut itu akan sepenuhnya terlupakan. Berapa banyak sup Mengpo yang kamu minum? Lao Gu bertanya, dan kemudian dia melihat ke belakang Chu Feng, dan tiba-tiba merasa sedikit pusing. Kedua kaleng itu kosong. Kaleng lain telah dibuka. Orang tua itu mendesah, kau mencari kematian. Mengapa kau minum semuanya sekaligus? Kau reinkarnasi, diperkirakan kau akan dipukul kembali ke bentuk aslimu dan melupakan masa lalu. Aku belum pernah melihat hati sebesar itu. Apakah kau benar-benar berpikir sup Mengpo adalah sirup? Sejarah telah mengajarkan makhluk rakus seperti itu pelajaran yang mendalam. Chu Feng berkata, aku belum pernah meminumnya sebelumnya. Itu tidak sedikit, tidak ada yang tidak disengaja. Terlebih lagi, kali ini, darah raja merosot. Aku ingin menambahkan api. Wajah orang tua itu tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, mereka yang biasa aku minum adalah milikku. Mereka sangat menghitamkanku. Banyak hal yang kabur di hatiku, tetapi masih ada garis yang kabur, tetapi tidak memiliki emosi yang dalam dan tak terlupakan. Chu Feng berbicara kepada dirinya sendiri, yang merupakan pemahamannya yang sebenarnya. Itu belum sepenuhnya dilupakan, tetapi beberapa hal seperti menonton tragedi dan komedi orang lain saat diputar ulang. Dia seperti orang yang lewat dan berhenti di sana. Saudaraku, kamu ingat kehidupan masa laluku dan kenal musuh-musuhku. Jangan lupakan sanak saudara dan teman-temanku. Ingatkan aku bahwa aku akan terus minum sup Mengpo sekarang. Chu Feng menjadi galak dan mengambil panci lain. Dong Dahu terkejut dan berkata, kamu gila. Sekarang kamu hampir melupakan masa lalu. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupanmu sebelumnya. Chu Feng mengatupkan giginya dan berkata, kesempatan itu tidak boleh hilang. Aku tidak akan datang lagi. Aku sudah lama tidak berubah dari dunia bawah ke dunia matahari. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu, sekarang akhirnya ada kesempatan untuk mempercepat proses ini. Orang tua itu menghela napas, kamu terlalu cemas. Kamu tidak ingin memikirkan jenis darah apa ini dan berapa usiamu. Biasanya, darah Raja Manusia telah ada selama beberapa dekade, ratusan atau bahkan ribuan tahun. Itu dapat diubah sekali, itulah bakat Tianzong. Selain bantuan dan dorongan keras dari orang tua Wang Shengmeng, jika tidak mungkin untuk merosot di masa remaja. Kamu telah memulai sekarang, apalagi yang membuatmu tidak puas? Chu Feng berkata, aku ingin menjadi lebih kuat. Aku tidak ingin mengorek darah emas.
Aku ingin darah ini menjadi lebih matang dan melangkah lebih jauh. Jangan khawatir, tidak terlambat untuk mencari peluang lain nanti. Lao Gu menasihati. Tidak, aku tidak punya banyak waktu. Ayo mulai. Kakakku membantuku mengingat masa lalu, kerabat dan teman-temanku, perasaanku. Kakak, jangan mengejar seperti ini, kita masih punya waktu. Dong Dahu sedang terburu-buru. Tidak ada waktu. Aku ingin bangkit dengan cepat. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Mulai sekarang, kaulah yang bertanggung jawab untuk membantuku mengingat masa lalu. Aku bertanggung jawab untuk membalas dendam dan membunuh musuh. Chu Feng menggertakkan giginya. Dong Dahu hampir menangis. Dia tahu bahwa Chu Feng sedang membayar harganya. Perasaan seseorang terhadap masa lalu akan memudar karena ingatan yang kabur. Banyak hal yang bergema dalam kasih sayang keluarga, persahabatan, dan cinta mungkin tidak ada lagi. Kaulah yang membantuku mengingat, aku mungkin akan mengingatnya lagi di masa depan. Chu Feng sangat tegas. Sebenarnya, dia juga khawatir dan enggan menyerah. Namun, dia percaya bahwa selama dia menjadi lebih kuat, dia dapat membalikkan kekalahan. Chu Feng meminum panci terakhir sup mengpo, dan dengan keras, seluruh tubuhnya seperti terbakar. Cahaya keemasan itu sangat indah dan menyilaukan, dan darah emas di tubuhnya mendidih. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah menjadi lebih kuat dan fisiknya membaik. Sebagian besar dari mereka masih berdarah biru, tetapi beberapa telah berubah menjadi darah emas. Lao Gu, pinjamkan aku sekaleng sup mengpo. Chu Feng mengulurkan tangannya dan melanjutkan. Kau gila, jika kau minum sebanyak ini, kurasa kau akan memutuskan semua hal dalam hidupmu. Kau tidak dapat mengingat apapun. Lao Gu sangat serius. Chu Feng berkata, tidak apa-apa. Kehidupan masa lalu belum sepenuhnya terlupakan. Itu masih ada di hatiku. Lao Gu tampak berwibawa, mengeluarkan sekaleng sup mengpo, sedikit ragu, dan akhirnya menyerahkannya padanya. Chu Feng minum setengah panci kecil dan menunggu kembaliannya sendiri. Namun, darah emasnya tidak bertambah, dan aktivitas selnya tidak semakin memburuk. Yah, bagaimana ini bisa terjadi? Dia terkejut. Orang tua itu merasakan denyut nadinya. Dia terdiam untuk terakhir kalinya, pencuri kecil itu mulai minum sup mengpo sejak dia masih kecil. Sampai sekarang, dia sudah benar-benar kenyang dan kebal. Harta karun surgawi apapun, bahkan obat yang paling penting sekalipun, akan kehilangan khasiatnya jika diminum terlalu sering. Organisme kebal terhadap obat-obatan. Kau benar-benar gila. Tidak ada yang minum sup mengpo sampai sejauh ini, yaitu, para remaja ortodoks papan atas itu berani menghabiskan begitu banyak. Orang tua itu menghela nafas. Chu Feng tidak percaya pada kejahatan. Dia minum sebagian besar kaleng yang tersisa. Kau benar-benar pemborosan yang memalukan. Lao Gu sangat tertekan. Benar saja, Chu Feng tidak memiliki perubahan dalam tubuhnya. Dia masih mempertahankan kondisinya sekarang, dan perubahannya telah mencapai puncak. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, kurang dari setengah darah emas dan lebih dari setengah darah biru bercampur menjadi satu, yang agak menakjubkan. Kakak, bagaimana kabarmu? Dong Dahu bertanya dengan gugup. Ingatan semakin lama semakin redup, dan hanya bisa memikirkan beberapa kejadian masa lalu yang samar-samar. Chu Feng berkata, ini bukan situasi terburuk, tetapi tidak terlalu bagus. Dong Dahu mulai membantunya mengingat, menceritakan kepadanya apa yang terjadi di tahun-tahun terakhir, dan menceritakan kepadanya segalanya tentang dunia bawah kecil itu. Chu Feng terdiam karena ia merasa ingin mendengarkan cerita orang lain tanpa terlalu banyak pasang surut pikiran. Dong Dahu berkata, kau dalam kondisi yang buruk. Kau sedikit mirip dengan Qin Loyin. Ketika ia mengingat kejadian masa lalu di prasejarah, ia bersikap acuh tak acuh sepertimu dan meletakkan segala sesuatu di dunia bawah. Chu Feng berpikir, lalu mengangguk dan berkata, aku mengerti sekarang. Tidak banyak resonansi dan perasaan yang mendalam dalam kehidupan ini, jadi ia meletakkannya. Jika ia terus terjerat, itu akan buruk bagi satu sama lain. Aku juga meletakkannya dan memulai dari awal lagi. Jika aku memiliki takdir, aku akan melihatnya lagi. Kau, Dong Dahu ketakutan. Chu Feng berkata, bagus. Aku meletakkan beberapa hal dan merasa bahwa seluruh orang itu santai. Setelah memulai jalan evolusi, aku akan lebih cepat dan melampaui para pendahuluku sepenuhnya. Aku ingin mulai berlari di jalan evolusi. Orang tua itu menghela napas dan berkata, mereka semua mengatakan bahwa yang kuat itu kejam dan terlalu pelupa.
Itu benar-benar tidak biasa. Jika kamu melepaskan beberapa keterikatan dan memutus beberapa sebab dan akibat, kamu dapat melangkah lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Ada beberapa kebenaran. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan yang rumit. Anak laki-laki itu tiba-tiba memasuki keadaan dan level ini secara tidak sengaja. Keadaan pikiran dan pemahaman seperti itu tidak dapat diwujudkan oleh orang biasa. Namun, Chu Feng mengerutkan kening dan berkata, dengarkan kamu, menurutku cara ini salah. Kebanyakan orang berpikir bahwa jalur evolusi yang layak mungkin salah. Sama seperti kebanyakan orang, sulit untuk mencapai prestasi besar. Karena yang sangat kuat itu kesepian, mereka harus memiliki caranya sendiri. Aku akan menemukan cara untuk memulihkan semuanya di masa lalu. Mereka yang tergerak dan beresonansi akan kembali. Saudaraku, jangan lupakan kami. Kamu akan kembali. Dong Dahu sedikit berlinang air mata, aku tidak memenuhi syarat untuk berpikir sebanyak itu sekarang. Sekarang aku hanya ingin menjadi lebih kuat, tetapi suatu hari, aku akan kembali dengan sukses. Chu Feng tampak serius. Pepatah lama, yah, ada legenda bahwa orang yang minum sup mengpo menekan semua emosinya, melupakan kehidupan sebelumnya, memutus masa lalu, dan mereka akan mulai hidup lagi. Namun, ketika dia menjadi kuat sampai batas tertentu suatu hari nanti, semua yang terkubur akan meletus seperti letusan gunung berapi, dan dia akan mengingat hal-hal lama tahun itu lagi. Itu akan luar biasa. Chu Feng mengangguk. Dia tinggal di sini selama lebih dari 10 hari. Kemudian, ketika suatu pagi tiba, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Dong Dahu dan Lao Gu dan memimpin untuk pergi. Dengan suara keras, dia berubah menjadi cahaya biru terang, juga dengan cahaya kemasan. Gas darahnya melonjak dengan kecepatan tinggi dan menghilang di ujung bumi. Chu Feng sedang dalam perjalanan. Dia ingin menyingkir dan mengucapkan selamat tinggal. Pada periode bertahun-tahun, dalam kehidupan ini, dia tampaknya terlahir kembali dan meletakkan banyak hal di dalam hatinya. Dia memikirkan tentang apa yang Dong Dahu katakan kepadanya tentang dunia bawah, dan dia semakin merasa seperti sedang merasakan kehidupan orang lain. Apakah aku harus memulai hidupku lagi? Kehidupan baru ini begitu lengkap. Tidak, orang tuaku, saudara-saudaraku, dan teman-temanku tidak melupakannya. Mereka telah berubah menjadi obsesi yang lebih dalam. Di lubuk hatiku, yang harus kulakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat dan naik ke puncak. Pada hari ini, Chu Feng pergi ke seluruh negara bagian, meninggalkan negara bagian besar dan bergegas ke daerah yang sangat berbahaya. Tanah Bataah, aku berharap semua orang berpasangan, tidak ada cinta, tetapi juga memiliki cinta yang mendasar. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Pada hari ini, Chu Feng pergi ke seluruh negara bagian, meninggalkan negara bagian besar dan bergegas ke daerah yang sangat berbahaya. Tanah Bataah, aku berharap semua orang berpasangan, tidak ada cinta, tetapi juga memiliki cinta yang mendasar. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Pada hari ini, Chu Feng pergi ke seluruh negara bagian, meninggalkan negara bagian besar dan bergegas ke daerah yang sangat berbahaya. Tanah Bataah, aku berharap semua orang berpasangan, tidak ada cinta, tetapi juga memiliki cinta yang mendasar. Chu Feng pergi dan meninggalkan negara itu. Dia bergegas ke tempat yang paling bergejolak di bawah sinar matahari. Dia ingin mengasah dirinya di sana dan merasakan hidup dan mati. Itulah medan perang tiga pihak. Saat ini, banyak murid elit dan muda dari berbagai agama ada di sana untuk memperjuangkan hegemoni di medan perang paling luas di Yangjian. Tumbuh di antara darah dan api dan merasakan perang hidup dan mati, beberapa keluarga besar cukup kuat untuk membuang beberapa keturunan langsung mereka. Mereka mati ketika mereka mati. Putra sejati adalah orang yang bertahan hidup. Kalau tidak, orang mati hanya dapat dianggap sebagai kayu limbah. Chu Feng telah mengetahui hal-hal ini sejak lama, dan dia telah mendengarnya di beberapa pertemuan. Bahkan Peng Huang, Li Jiuxiao, Ji Kexuan dan Heng, haha, saya selamat kali ini. Saya mendapat kitab suci Raja Dewa tingkat tinggi. Saudara-saudara, saya akan kembali ke kampung halaman saya untuk mengejar orang suci Zuoxiu di negara kita dan menikmati kehidupan yang tenang. Saya mungkin tidak akan kembali. Sampai jumpa. Seseorang tertawa dan menghilang dari panggung magnetik. Seorang veteran mencibir dan berkata, itulah yang terjadi di medan perang.
Jika Anda bisa bertahan hidup, Anda tentu akan mendapatkan banyak uang. Jika Anda memiliki kehidupan, Anda tentu akan memanjakan diri dan menikmatinya. Anda mungkin akan kembali lagi nanti. Chu Feng terkejut bahwa banyak dari orang-orang ini yang turun dari medan perang akan memilih untuk menghabiskan banyak waktu dan minum. Keadaan kehidupan ini benar-benar memanjakan diri. Namun, dia juga tahu bahwa ini sebagian besar untuk menghilangkan rasa takut akan hidup dan mati dan untuk bersantai dengan tepat. Pada saat yang sama, Chu Feng juga sedikit khawatir dan berkata, bukankah terlalu tidak adil jika kaisar muncul dan menamparkan semua orang di medan perang? Bagaimana menurutmu? Pemeriksaan dan keseimbangan tripartit telah lama disepakati. Tidak mungkin bagi Tianzun untuk melakukan itu. Faktanya, bahkan pada hari kerja, di tempat lain di bawah sinar matahari, tidak akan ada patung surgawi yang lahir dan ditembak sesuka hati. Chu Feng ingin berkata, gila, mengapa tidak? Para ahli surgawi Mo dan ahli sejarah semuanya ingin menembakku. Dikatakan bahwa kali ini, seorang evolutor tingkat dewa membuat prestasi besar secara langsung dan diberi 3 buah terkuat, yang dapat membantunya berevolusi menjadi alam Raja Dewa. Kapan aku bisa memberikan kontribusi seperti itu? Dikatakan bahwa orang itu langsung mengeluarkan salah satu buah terkuat untuk mengejar peri Caixia. Hewan, Chu Feng terdiam beberapa saat dan bertanya, apakah tidak ada yang bertanggung jawab di medan perang? Tidak ada patroli dari Departemen Keadilan Militer. Jangan bandingkan tempat ini dengan pasukan manusia. Jika kamu dapat memberikan kontribusi dan merasa pantas mendapatkannya, kamu tidak akan memiliki masalah mengejar putri surgawi Heng, Buddha, dan Ji. Siapa itu? Peri. Berhenti, teriak Chu Feng. Dia melihat sosok cantik terbang melintasi langit, seperti Xuanfei 9 hari yang menghadapi debu, anggun dan ringan. Baru saja, ada gelombang di hatinya dan dia merasakan bau yang familiar, seperti teman lama. Terlebih lagi, ini adalah wanita yang telah menembus reinkarnasi. Dia memiliki rasa itu di tubuhnya. Jika Anda mempersempit ruang lingkup dengan cara ini, sepertinya dia adalah satu-satunya. Saya berkata, saudara, Anda belum memberikan kontribusi. Anda ingin mengejar wanita ketika Anda pertama kali datang ke sini. Jika saya benar, itu adalah wanita yang membuat banyak orang besar menjadi sopan. Orang-orang berada di atas, jadi jangan mengandalkannya. Seseorang memukul. Ayo mandi dan tidur, mengapa begitu tinggi? Itu menantu perempuanku, bisik Chu Feng. Sebenarnya, dia benar-benar ingin bergegas dan melihat lebih dekat, tetapi dia akhirnya menahan diri. Jika dia terlalu istimewa, dia mungkin akan ditembak mati, terutama wanita yang luar biasa seperti itu. Kakak, apa yang baru saja kamu katakan? Prajurit tua di dekatnya mencabut telinganya dan tampak tidak percaya. Tidak ada. Aku hanya ingin tahu siapa wanita itu dan siapa namanya. Tanya Chu Feng. Asal-usulnya misterius. Namanya Qin Yin. Veteran itu menghela nafas, lalu menepuk pundaknya dan berkata, jangan mengandalkannya. Dikatakan bahwa seorang Raja Dewa tercengang setelah melihat wajahnya. Dia tidak bisa terpesona. Dia dapat dikatakan sebagai kecantikan nasional. Jika daftarnya diubah, diperkirakan dia akan langsung membunuh beberapa yang teratas. Ketika Chu Feng mendengar nama itu, dia memiliki spektrum di hatinya. Diperkirakan itu adalah Qin Loyin, yang pernah menjadi kecantikan pertama di dunia. Pada tahun-tahun itu, namanya adalah Qing Shi. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di hari pertama datang ke medan perang 3 arah. Dia pikir dia tidak tahu kapan akan bertemu dalam hidup ini. Saat itu, segalanya telah berubah. Hari ini, semuanya terlalu tiba-tiba. Awalnya, Qing Shi bekerja keras di jalan mimpi kuno, tetapi akhirnya meninggal di tangan orang gila Wu. Namun, dia dilindungi oleh peneliti yang sangat kuat dari pendiri sekte, disegel dengan harta rahasia, dan bereinkarnasi untuk waktu yang lama. Namun, dia bereinkarnasi di dunia bawah dan menjadi Qin Loyin. Itu tidak lengkap sampai Chu Feng datang ke matahari dan membuka kembali jalan mimpi kuno dengan tanah reinkarnasi. Sisa cahaya dan hujan jiwa Qing Shi terbang menjauh dan bergabung dengan reinkarnator di dunia. Tak perlu dipikirkan lagi, dia sekarang berfokus pada pikiran puisi hijau dan lebih menyukai identitas prasejarahnya. Faktanya, ketika dia bereinkarnasi di matahari, dalam reinkarnasi terakhir, dia telah membangkitkan sebagian besar ingatan peri puisi hijau dan mengetahui asal-usulnya. Pada saat itu, dia pernah mengatakan kepada lembu hitam besar, lembu kuning,
keledai tua dan yang lainnya bahwa masa lalu kembali ke masa lalu. Dalam kehidupan ini, dia bukan lagi Qin Loyin. Tidak, dapat dikatakan bahwa dia kejam atau bertekad, tetapi karena semuanya telah berubah setelah mengingat identitas Qingxi. Berapa umur Qin Loyin? Dia hanyalah seorang wanita muda berusia 20-an. Tapi bagaimana dengan peri puisi hijau? Di zaman prasejarah, dia adalah dewa. Jangan pernah memikirkannya, meskipun dia dikenal karena bakatnya, pasti butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke titik itu. Tidak seorang pun bisa menjadi dewa di masa mudanya. Ini berarti bahwa puisi Qing telah mengalami terlalu banyak hal, dan perjalanan hidup Qin Loyin yang terbatas relatif tipis, seperti selembar kertas putih. Oleh karena itu, begitu dia bangun dan mengingat kehidupan masa lalu dan masa kininya, dia akan fokus pada puisi hijau. Kenangan tentang dunia bawah masih ada, tetapi Chu Feng kurang bergerak dan beresonansi, jadi dia tidak menyadari sesuatu yang disebut kekecewaan dan penyesalan hari ini. Tetapi suatu hari, ketika dia cukup kuat, dia akan memotong gejala sisa yang dibawa oleh Sub Mengpo. Mungkin dia akan berada dalam suasana hati yang berbeda. Meski begitu, dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, mungkin ingatannya tentang masa lalu lebih dalam dariku. Bagaimanapun, mereka bertarung dan hidup di era yang sama selama bertahun-tahun. Untuk sesaat, Chu Feng tidak senang dan berkata, orang tua, dasar bajingan tua, kamu selalu menjadi pencuri dan tidak akan pernah melupakannya. Jika kamu memberitahu dia bahwa peri Qingxi memiliki kesan yang lebih dalam padanya daripada aku, bukankah dia harus tertawa? Tidak, setelah melihat Lao Gu lagi, jangan katakan apapun. Pertama-tama tembak batu bata hitam di belakang kepalanya. Jika Lao Gu mengetahui bahwa dia diingat secara misterius lagi, dia harus menyelinap ke Chu Feng terlebih dahulu. Bersin, siapa yang membicarakanku? Di salah satu reruntuhan, Lao Gu bersin sambil berjalan. Dia cukup percaya diri dengan persepsinya yang tajam. Bukankah Jidade sedang memarahiku? Tidak ada orang lain yang tahu identitas asliku dan hidup untuk kehidupan ini. Adapun Dong Dahu, aku tidak memiliki konflik dengannya. Jidade, pencuri kecil, ide buruk apa yang kamu sembunyikan? Saudaraku, bangun dan berhentilah melamun. Di depan Chu Feng, seseorang menjabat tangannya. Dia tertawa dan bergegas kembali ke akal sehatnya. Namun, dia akhirnya melirik bagian belakang langit, dan wanita itu akan menghilang. Dia memiliki sosok yang bagus, lekuk tubuh yang bergelombang dan memikat semua makhluk hidup, tetapi dia terlihat suci dan tanpa celah, dengan kaki yang panjang dan pinggang yang kecil. Chu Feng menggelengkan kepalanya di sana dan membuat beberapa komentar untuk menutupi kesalahannya. Set, pelankan suaramu. Kamu tidak ingin hidup. Sekelompok dewa sedang menatapmu. Jangan pikirkan itu. Para veteran di sekitarnya mengingatkannya. Bukankah aku sudah mengevaluasinya dengan jujur? Chu Feng bergumam. Sebenarnya, dia sangat terkejut bahwa Qin Yin memiliki temperamen yang lebih dari kehidupan sebelumnya. Gerakan dan gesturnya memiliki gaya yang luar biasa di dunia. Bahkan jika dia terbang dengan sangat ringan, itu seperti peri Xiafei. Sayangnya, saya tidak melihat wajah aslinya. Namun, dia menebak bahwa jika dia mewarisi gaya puisi Qing, kecantikan pertama di Yangjian, dia mungkin tidak akan meragukan pesonanya. Chu Feng dipimpin oleh veteran itu, membuat pendaftaran yang sederhana dan kasar, dan secara resmi menjadi prajurit kecil penguasa Yongsu. Ada terlalu banyak orang di kamp. Ada terlalu banyak tenda. Veteran itu membimbingnya dan memberinya perkenalan singkat. Misalnya, jangan terburu-buru masuk ke area tempat Raja Dewa beristirahat, jika tidak, tidak akan ada yang membersihkannya, dan dia akan terkikis oleh darah dan gas yang mengerikan di sana dan tubuhnya akan runtuh. Selain itu, tempat tinggal orang suci itu sebaiknya tidak didekati sesuka hati. Jika terjadi konflik, dia harus menderita. Veteran itu mengatakan hal-hal ini dengan sungguh-sungguh. Jika kita pergi ke medan perang, apakah semua rekrutan kita adalah umpan meriam? Chu Feng mengerutkan kening dan bertanya. Dia datang untuk mengasah, bukan untuk mati. Namun, tidak jauh dari kediaman Raja Dewa, ada tenda satu demi satu. Aku tidak dapat menghitungnya. Aku tidak tahu berapa banyak Raja Dewa yang ada. Jika kamu pergi ke medan perang, semuanya ada di level ini. Apalagi yang kamu lawan? Tidakkah rekrutan ingin mati? Raja Dewa dapat membunuh sebagian besar dari mereka dengan satu telapak tangan. Jangan khawatir, tidak akan ada situasi seperti itu.
Jika Anda benar-benar membutuhkan Raja Dewa tingkat tinggi untuk membunuh prajurit kecil dan orang-orang top untuk membunuh mereka terlepas dari identitas mereka, ini tidak terjadi di medan perang tripartit saat ini. Mengapa Anda mengirim Raja Dewa? Biarkan saja penguasa ketiga pihak berakhir secara langsung. Bagaimana jika Kaisar datang, mereka akan tetap terbunuh. Petik 2. Veteran itu tersenyum dan menjelaskan kepadanya. Pada tahap itu, tidak ada gunanya konfrontasi antara pasukan. Itu hanya pertempuran yang menentukan antara tiga penguasa yang bertekad untuk menyatukan Yang Jian. Beberapa Raja Dewa mengungkapkan bahwa ketiga penguasa itu takut satu sama lain. Jika mereka mulai satu sama lain, mereka tidak memiliki kepercayaan diri, jadi mereka semua memilih untuk menutup diri secara diam-diam dan tidak akan berakhir secara langsung. Keseimbangan tidak akan rusak dalam waktu singkat. Konon setelah ketiga penguasa bertemu, untuk melindungi kekuatan matahari yang efektif dan menghindari para biarawan tingkat rendah dicekik oleh kekuatan atas secara tidak sengaja, mereka menetapkan aturan untuk melarang para biarawan tingkat tinggi membunuh para evolusioner tingkat rendah. Chu Feng terkejut saat mendengar ucapan itu. Mungkinkah begitu? Ia merasa bahwa ia tidak cukup kejam untuk bertarung di dunia. Mengapa ia harus begitu terikat? Sayangnya, orang-orang di atas akan memainkan permainan catur besar di permainan berikutnya. Dikabarkan bahwa jika semua evolusioner di bawah disatukan, bahkan ketiga penguasa akan menjadi pendosa di matahari. Kata veteran itu secara misterius, yang didengarnya. Sialan permainan catur besar, jika kau memintaku untuk mengatakannya, itu mungkin keranjang catur yang busuk. Jalan Chu Feng. Meskipun ia berkata demikian, ia terkejut dan memiliki beberapa dugaan. Mungkinkah setelah menyatukan Yang Jian, ia masih harus berperang dengan dunia luar? Kalau tidak, mengapa menghargai kehidupan para evolusioner ini? Chu Feng merasa bahwa bahkan dia, seorang evolusionis tingkat rendah, dapat membuat asosiasi melalui beberapa berita, jadi tingkat atas pasti tahu lebih banyak. Dia memperkirakan bahwa dia harus bersikap santai. Air di sini sangat dalam. Jangan sampai kamu tidak sengaja terperosok ke dalamnya. Set, jangan bicara omong kosong. Kamu tidak ingin hidup. Veteran itu memperingatkan. Jangan khawatir, aku hanya mengeluh. Saudara di seberang sana menunjukkan temperamennya yang sebenarnya. Ketika aku melihat yang lain, aku tidak akan menjawab. Chu Feng mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Veteran itu memberitahunya beberapa patah kata. Dia benar-benar tidak ingin pergi bersamanya, karena itu jelas duri di kepala dan harus bisa dilempar ke masa depan. Tentu saja, sekali lagi, berapa banyak orang lemah yang berani berperang dan bertempur di sini. Entah tunggul yang keras untuk mendapatkan buah terkuat, atau mereka yang memiliki ambisi untuk menelan langit dan ingin membunuh orang di alam yang sama menundukkan kepala, mengasah diri. Di sini dan bangkit di antara hidup dan mati. Kamu sekarang berusia 16 tahun dan telah mencapai tingkat tubuh emas. Itu benar-benar tidak sederhana. Kamu dapat dianggap sebagai seorang jenius yang hebat. Veteran itu mendesah. Jika kita memberitahu dia usia Chu Feng yang sebenarnya di bawah sinar matahari dan mencapai prestasi ini, itu akan lebih mengejutkan dan tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, Chu Feng telah mengubah penampilannya, tubuhnya kurus dan tinggi, alisnya terbang miring ke pelipis, dan wajahnya terpotong seperti pisau. Pada pandangan pertama, dia adalah generasi yang tajam dan ganas. Karena dia datang ke medan perang untuk bertarung dan bangkit dalam darah dan api yang sebenarnya, dia membuat temperamennya lebih mendominasi daripada tertutup. 16 adalah ambang batas. Kamu dapat memilih serbuk sari dan buah yang berbeda untuk berevolusi, atau kamu dapat memilih untuk terus melatih dirimu sendiri. Masih ada lebih dari setengah tahun. Begitu kamu mendekati 17, kamu hanya dapat menggunakan katalis untuk berevolusi. Chu Feng mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan situasi aslinya. Dia tidak datang ke sini untuk sekadar berlatih dan mencari nafkah, tetapi untuk benar-benar bertarung dengan besi dan darah. Ini adalah medan perang. Kamu dapat membunuh lawanmu dengan wajar. Kamu tidak perlu khawatir tentang balas dendam keluarga. Itu awalnya di kubu yang berbeda. Aku sangat menantikannya. Jangan biarkan aku bertemu denganmu, keturunan keluarga Wang Mo, evolusionis muda para sejarawan, dan orang-orang Taiwu, atau aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping. Chu Feng bersumpah pada dirinya sendiri. Sang veteran mengirim Chu Feng ke sebuah kamp, di mana ada rekrutan dan kekuatannya adalah evolusionis tingkat tubuh emas. Kalian, pergi dan bersihkan gua di Akun.
Tidak jauh dari sana, ada seekor monyet dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, mengenakan baju besi kunci, memerintahkan rekrutan lainnya untuk membersihkan tenda mereka. Di tendanya, ada langit dan bumi yang lain. Itu telah menjadi dunia kecil. Itu adalah gua kecil, sangat nyaman untuk ditinggali. Tidak diragukan lagi bahwa dia sangat berkuasa di bidang ini. Semua orang menundukkan kepala dan bergegas mengikuti perintahnya untuk membantu. Tidak ada yang peduli. Kalian bisa menggertak rekrutan di sini sesuka hati. Chu Feng bertanya dengan suara rendah. Veteran itu menggelengkan kepalanya dan berkata, wajar untuk menghormati kekuatan di medan perang, terutama para evolusionis di alam yang sama. Membandingkan dan bertarung satu sama lain adalah hal yang biasa. Chu Feng terkejut dan berkata, dia punya telinga yang bagus. Apa kalian mendengarnya? Dia menatap kita dengan dingin. Wajah veteran itu tiba-tiba berubah menjadi hijau, karena setelah dia perhatikan dengan saksama, para evolusioner dari manusia berwajah singa dan keluarga bangau berasal dari keluarga yang kuat, tetapi mereka semua didominasi oleh monyet. Dia langsung menebak identitas monyet itu. Orang ini, mengapa kamu punya begitu banyak telinga? Tidak heran kekuatan telinganya begitu menakjubkan. Ketika dia mengatakan ini, Chu Feng tertegun dan langsung memikirkan asal-usul pihak lain. Monyet yang mendominasi ini pasti berasal dari keluarga kera bertelinga 6. Kau, kemarilah. Monyet emas yang kuat itu berdiri di sana, memegang tongkat gigi serigala di tangannya, menunjuk ke arah Chu Feng dan membiarkannya lewat. Kenapa? Chu Feng tidak takut padanya dan bertanya dengan tenang. Mulai hari ini, bantu aku mengangkat tungganganku. Kata kera bertelinga 6, dengan mata emas dan 6 telinga yang cemerlang. Bukankah ini pengantin pria? Chu Feng menatapnya. Dia tidak datang ke medan perang karena dia marah, tetapi karena dia bisa melakukannya. Sesuka hati, dia datang dengan senang hati. Kenapa? Chu Feng menatapnya. Dengan tongkat besarku. Sementara kera bertelinga 6 itu berbicara, tongkat di tangannya melonjak dan mencapai Chu Feng. Dengan keras, Chu Feng sama sekali tidak takut. Jari-jarinya bersinar. Dia tidak takut ditusuk oleh paku gigi serigala. Dia langsung meraihnya, dan kemudian meraihnya dengan tiba-tiba. Orang-orang yang hadir tercengang, dan monyet emas itu tercengang. Dia mudah dimenangkan karena dia tidak mengerahkan dirinya dan tidak berharap ada yang berani mengambil tongkat itu. Ledakan. Kemudian, orang-orang melihat pemuda kurus itu memukul kepala monyet itu dengan tongkat besar. Pada saat ini, veteran itu berlari cepat dan melarikan diri. Dia pikir orang ini terlalu melempar. Dia berani melakukannya pada hari pertama laporan. Itu jelas bukan janggut yang bagus. Monyet bertelinga 6 dengan tubuh emas dan tubuh yang kuat, Mitian, dengan mata emas dan adu banteng yang marah, menggoyangkan ke-6 telinganya bersamaan. Dia menjadi marah dan senjatanya dirampas. Meskipun dia ceroboh dan tidak mengerahkan kekuatan apapun tadi, dia tetap merasa telah kehilangan muka klan bertelinga 6. Mereka lahir dalam kekacauan, dengan darah bangsawan dan kekuatan melawan langit. Terutama, apa yang dilakukan orang ini di seberang sana. Dia begitu berani sehingga dia mengayunkan tongkat besar dengan gigi serigala dan menghantamkannya ke kepalanya. Dia lebih kejam darinya, benar-benar, sombong, lebih ganas dari keluarga monyet bertelinga 6 mereka. Dia tentu saja ingin memberi orang ini pelajaran. Dari mana, orang biadab, ini berasal? Apakah Anda memiliki mata yang tidak mengenali monyet bertelinga 6? Saya kira saya baru saja keluar dari hutan tua. Dia pikir begitu. Oleh karena itu, Mitian penuh dengan cahaya keemasan dan meraih gada, siap untuk mengambilnya kembali dengan keras, menemukan wajahnya dan memberinya pelajaran. Kalian bisa mengambil kembali senjata yang kalian hilangkan. Terserah kalian untuk melihat siapa yang hanya mendominasi. Hanya dengan cara ini kalian bisa menunjukkan kemampuannya. Namun, kali ini, Chu Feng tidak membenci lawannya seperti yang dilakukannya, tetapi mengayunkan tongkat itu, memakukan kekuatannya dan memukulnya dengan seluruh energinya. Kapan? Pada saat ini, semua orang melihat bahwa di depan tongkat besar itu, telapak tangan Mitian bergetar hebat, rambut monyet menari-nari, dan percikan api memercik kemana-mana. Ini benar-benar kuat, bisik Chu Feng. Ini benar, energi macam apa yang dia gunakan. Dan tongkat besar ini bukanlah produk biasa. Ini kuat dan berat. Jika terus seperti ini, itu akan menjadi saus daging jika itu adalah makhluk. Namun, monyet bertelinga 6, Mitian, memiliki darah bawaan yang mengalir di tubuhnya.
Keluarga itu lahir sebelum pembukaan hari, dan dagingnya sangat kuat sehingga langsung menghalanginya. Tentu saja, Mitian sendiri tidak enak badan. Lengannya sedikit gemetar, jari-jarinya terasa sakit, dan ada noda darah di mulut harimau itu. Monyet, makanlah lagi sebatang cao tuaku. Teriak Chu Feng. Ia ingin berteriak dan memakan tongkat matahari tuaku lagi, tetapi ia mengira bahwa ketika ia mendaftar di gerbang kamp, ia telah menulis nama belakangnya Cao, yang merupakan satu-satunya cara. Mitzvah marah. Ia biasanya berteriak pada musuh dan memakan sebatang tongkat dari mitzvah lamaku. Akibatnya, ia dirampok garisnya hari ini dan memukulnya dengan tongkatnya. Bawakan padaku. Langit bergemuruh dan matanya membara seperti kawah. Ia marah dan meledak menjadi cahaya kemasan. Semua bulu monyet berdiri dan api membakar kehampaan seperti iblis. Dia pergi untuk mengambil tongkat itu lagi. Pada akhirnya, dia masih sedikit membenci Chu Feng. Dia tidak menyangka bahwa seorang orang biadab yang baru saja keluar dari hutan tua bisa setara dengannya. Meskipun dia kuat, dia adalah sosok yang tegak, yang sulit dihadapi, tetapi dia selalu bisa menang. Ini terutama masalah harga diri. Jika tongkat itu diambil seperti ini, dia harus mengambilnya kembali dengan cara yang sama, jika tidak, dia akan kehilangan harga diri jika disebarkan. Aku akan bertarung. Chu Feng menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya dan memukulnya dengan tongkat besar. Tidak peduli apakah kamu adalah klan telinga enam atau iblis yang kacau, dia tidak datang ke kamp ini untuk marah. Ayo bertarung dulu. Kapan? Untuk sementara waktu, percikan api memercik di depannya, dan lengannya gemetar. Dia dipukuli ke atas dan ke bawah, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Dia ingin memarahi. Bagaimana mungkin orang biadab sialan ini memiliki temperamen yang lebih buruk darinya? Tidak bisakah kamu berhenti dan berdamai? Sakit, makan lagi sebatang kayu cao lamaku. Teriak Chu Feng, tubuhnya berubah menjadi cahaya seperti kilat, membawa sebatang kayu besar dan mengejar monyet bertelinga enam itu. Aku tidak bisa mengatakan betapa pahitnya itu. Hari ini, aku bertemu dengan janggut yang keras. Kekuatannya terlalu kuat. Dia bertekad menyelamatkan muka dan merebut kembali senjatanya dengan paksa. Akibatnya, sulit untuk menunggangi harimau sekarang. Untuk sementara waktu, ada banyak suara di sini. Itu seperti besi yang dipukul, dan percikan api terus memercik. Di dekatnya, semua orang tercengang. Mereka semua membatu di sini dan tampak konyol. Itu adalah monyet bertelinga enam. Itu adalah ras bawaan yang lahir dalam kekacauan. Darah dewa dan iblis dalam tubuh tidak terbatas. Ada beberapa orang dalam ras ini sekarang, tetapi begitu lahir, itu pasti tokoh teratas di level yang sama dan sulit untuk bertemu musuh. Kalau tidak, ketika mereka pemarah dan suka menindas, mereka akan menurut ketika mereka meminta mereka untuk membantu merapikan tenda. Coba orang lain, itu sudah dimulai dan tidak akan mati. Akibatnya, sekarang seorang biadab datang, membawa tongkat besar, menghancurkan monyet-monyet di seluruh kamp dan mengejarnya untuk membunuh. Adegan ini benar-benar menakjubkan. Leluhur yang masih hidup, ini adalah konsensus semua orang. Banyak dari mereka adalah ras yang kuat. Mereka terbiasa bersikap sombong pada hari kerja, tetapi mereka sangat jujur ketika mereka melihat Mi Tianho. Tetapi hari ini, ada pemain yang ganas datang. Diperkirakan akan ada penguasa lain di kamp perusahaan ini. Evolusionis di level tubuh emas memiliki orang cabul lain. Seseorang berbisik. Dalam pandangan orang-orang ini, di kamp perusahaan ini, ada beberapa iblis campuran di medan tubuh emas. Sekarang ada pesaing, dan seseorang ingin menantang mereka. Pada saat ini, Mi Tian marah. Dia bisa melihatnya. Si biadab itu melihat kekeras kepalaan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia ingin menyelamatkan muka dan sengaja menindasnya. Dia merasa tenang, membuka diri dan memukulnya dengan kekuatan yang paling kuat. Si biadab, kau ingin mati. Mi Tian berteriak dan meraung, matanya menatap Mang Emas, dan bulu monyetnya meledak di mana-mana. Dia marah dan meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal untuk menghindari bayangan virtual tongkat besar itu. Pada saat seperti itu, dia telah dipukuli, tangannya berdarah dari mulut harimau, dan lengannya hampir mati rasa. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan dipukuli, dimuntahkan darah dan dibalikkan oleh orang ini. Bahkan jika dia memiliki temperamen yang panas, mata yang tajam dan selalu sombong,
itu tidak berarti bahwa dia akan benar-benar bertahan sampai akhir dan membiarkan orang memukulnya dengan tongkat besar. Monyet bertelinga 6 itu menghindar dan bergerak terlalu cepat. Itu seperti cahaya dan listrik. Itu tidak lagi seperti orang barbar. Itu tidak lagi sulit digoyahkan, tetapi menggunakan kekuatan magis dan seni rahasia. Untuk sementara waktu, dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan senjata lain muncul di tangannya untuk menyerang Chu Feng. Monyet, setelah 1 kepala terbentur, sekarang muncul 3. Biarkan aku bersenang-senang. Apakah kamu masih kecanduan? Teriak Chu Feng. Mitzvah marah. Dia ingin mengambil orang ini dengan keras dan tidak menggunakan cara lain. Akibatnya, orang biadab itu memanfaatkannya. Sekarang dia berani menjual barang bagus dan menipu orang terlalu banyak. Daerah Dangdang ini penuh dengan cahaya keemasan, tongkat besar dan tombak menari tidak teratur, dan suara benturan terdengar sepanjang waktu. Kedua orang itu terbunuh dengan sangat kejam. Keduanya terbunuh dari satu tempat ke tempat lain, bergegas naik gunung rendah, ke sungai dan jatuh ke dalam gua. Itu benar-benar tragis. Ada semua jenis medan di kamp ini, meninggalkan jejak kaki mereka di mana-mana. Sungguh konyol melihat sekelompok orang. Bang, di puncak gunung, mereka runtuh ke puncak gunung. Ledakan, akhirnya, mereka langsung tenggelam, menembus tanah, masuk jauh ke dalam lapisan, bertarung dengan sengit, dan tidak terlihat oleh orang luar. Apakah kamu ingin menemukan seseorang? Cepatlah dan bujuk aku untuk tidak membunuh orang. Bagaimana dengan iblis lainnya? Mengapa mereka tidak keluar untuk membantu Mitian? Orang-orang mengatakan bahwa kamp ini penuh dengan evolusionis di tingkat tubuh emas. Mereka semua menonton drama dengan mata panas dan menunggu hasilnya. Jauh di bawah tanah, tidak ada yang berani masuk dan menonton perang. Pada saat ini, Chu Feng dan Mitian membuang senjata mereka, terjerat bersama dan bertarung dengan daging mereka. Kali ini, kera bertelinga 6 benar-benar terkejut. Fisik orang ini juga kuat. Dia tidak takut untuk bertarung dengannya. Dia menunjukkan giginya kesakitan. Dia tahu urusan keluarganya. Sebelum dia pergi ke medan perang, para leluhur keluarga mereka menggunakan sebagian darah leluhur mereka untuk mencampurnya dengan bahan-bahan alami untuk membantunya membaptis tubuh dan jiwanya, sehingga pedang sucinya tidak dapat menusuknya. Harta karun rahasia itu sulit untuk melukai tubuhnya, dan hampir membuat tubuhnya menjadi harta spiritual. Dia memperkirakan bahwa tidak seorang pun seharusnya dapat menekan dirinya sendiri dalam pertarungan fisik. Bagaimana dia bisa datang dan bertemu monster seperti itu segera? Sebenarnya, Chu Feng juga terkejut. Dia baru saja tiba di medan perang 3 arah. Dia bertemu dengan Tunggul yang ganas untuk pertama kalinya. Itu sangat sulit. Dia ingin menekan pihak lain dengan membagi 3 dengan 5. Jika Mitzvah tahu apa yang dia pikirkan, dia harus memuntahkan seteguk darah lama. Dia akan tertindas sekarang. Beraninya musuh ini berani berpikir seperti itu. Mader, akulah yang pertama di generasiku. Setidaknya aku berani menantang semua jenis orang dalam pertarungan di medan tubuh emas. Alhasil, orang biadab ini begitu penuh kebencian. Ia hanyalah batu di rumah beratap jerami. Baunya busuk dan keras, tidak bisa dikalahkan. Keduanya bertarung dengan sengit di bawah tanah. Akhirnya, mereka meninju daging itu, dan darah pun keluar, dan mereka semua dihias. Berhenti, berhenti berkelahi, berhenti. Teriak monyet bertelinga 6 itu. Ia merasa sangat tercekik hingga ia menungganginya dan memukulnya dengan mata hitam. Bagaimana bajingan ini bisa mengalahkannya? Tinju lamanya seperti palu. Ia tidak memukul di tempat lain, tetapi hanya di wajah. Bagaimana Chu Feng bisa berhenti? Monyet itu terlalu sulit untuk diganggu. Tidak mudah untuk menekannya ke tanah dan menungganginya. Terlalu murah baginya untuk melepaskannya dengan mudah. Bang, itu pukulan lagi. Alhasil, mata Mitian menjadi hitam dan hidungnya berdarah. Ia tidak tahan lagi. Dia meraung, dasar biadab, kenapa kamu begitu marah dan tidak masuk akal? Jika orang mendengar bahwa monyet bertelinga 6 benar-benar mengatakan bahwa mereka ingin berunding dengan orang lain, diperkirakan dagu mereka akan jatuh ke tanah. Bukankah kamu tidak pernah berunding dan hanya berbicara tentang tinju? Sekarang, nada bicara Mitian telah melunak. Tuan muda, aku hanya marah. Kamu memukulku dengan tongkat terlebih dahulu, dan aku memukulmu balik. Kata Chu Feng, mengarahkan tinjunya yang lama dan menungganginya. Mitian marah dan geram. Dia menangkap kesempatan itu dan meninju dagu Chu Feng.
Dia ingin menungganginya di bawah tubuhnya dan memeluknya. Sekarang mereka bersinar di seluruh tubuh, yang meningkatkan energi seluruh tubuh dan menunjukkan kekuatan mereka. Hasilnya saling mengimbangi, seperti orang barbar yang bertarung. Akhirnya, Mi Tian benar-benar tidak tahan. Jika dia terus bertarung, bahkan jika dia mencoba yang terbaik dengan cara apapun dan menyakiti kedua belah pihak dengan orang ini, wajahnya akan terlalu jelek. Berhenti memukul, wajahmu bengkak seperti kepala babi. Bagaimana mungkin kau bisa keluar dan bertemu orang lain nanti? Teriaknya, tidak, kau membuatku kesal dulu. Aku tidak akan marah. Aku akan bertarung lagi, kata Chu Feng, nadanya tidak melunak sama sekali. Mi Tian sakit gigi dan berkata, kau marah. Nanti, kau memukulku dengan tongkat besar, oke. Sekarang kau memukulku sampai babak belur. Berhenti dan katakan sesuatu. Teruskan, jangan sampai kehabisan napas. Kata Chu Feng, masih enggan, karena monyet itu begitu kuat sehingga dia meninjunya ke tanah beberapa kali. Tentu saja, dia memukul monyet itu 8 kali. Aku bersihkan, kamu cepat berhenti. Aku Raja Monyet. Jika kamu bertarung seperti ini, bagaimana aku bisa melihat saudara-saudaraku yang bersumpah? Aku tidak peduli padamu, itu bukan urusanku. Aku akan bertarung. Monyet bertelinga 6 itu sangat marah sehingga dia berteriak, berhenti, berhenti dulu, aku akan memberimu keberuntungan besar. Benarkah? Keberuntungan apa yang bisa aku dapatkan dengan mengalahkanmu? Dalam sekejap, Chu Feng segera berhenti. Dewa memamerkan giginya dan ingin melompat dengan marah. Itu orang biadab sialan. Dia merasa bahwa orang biadab itu tampak seperti baru saja keluar dari hutan tua. Akibatnya, orang Filistin seperti itu segera berhenti ketika dia mengatakan akan menguntungkannya. Benarkah? Mi Tian mengangguk. Chu Feng berkata, kalau begitu bersumpahlah dengan kutukan darah cahaya jiwa. Kau, cukup kejam. Akar gigi kebencian Mi Tian gatal, tetapi memikirkan apa yang ingin direncanakan olehnya dan saudara-saudaranya, kupikir lebih baik membawa bantuan yang kuat. Itu perlu saja, tetapi temperamen buruk orang biadab itu terlalu penuh kebencian. Akhirnya, mereka berhenti dan muncul ke permukaan bersama-sama. Semua orang sangat bingung dan terpesona, karena keduanya baru saja dipukuli sampai mati, dan sekarang mereka muncul bersama. Sekarang, mereka berbicara dan tertawa, dan mereka hampir menjadi satu orang. Monyet itu belum memberitahu Chu Feng apa keberuntungan besar itu, tetapi itu menyiratkan bahwa semua evolutor dan yang kuat dari semua ras di seluruh medan perang sedang memikirkannya. Kalau tidak, mungkin tidak akan memiliki daya tarik yang begitu besar jika kita dapat mengasah orang-orang di sini. Beberapa murid tertutup Buddha lahir diam-diam dan turun gunung. Suasana hati Chu Feng berfluktuasi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melihat beberapa teman lama datang karena kesempatan seperti itu, seperti gadis Si. Keluarga ini sangat terkenal di Yangmen dan dikenal sebagai keluarga terkuat ke-6. Jika kali ini ada keuntungan besar, apakah keluarga itu akan datang untuk membagi keuntungan dan menemuinya? Selain itu, apakah ada orang lain yang bisa bertemu di sini? Saat ini, dia baru saja datang dan melihat Qin Yin. Apa itu keberuntungan? Chu Feng bertanya, biarkan aku mengingatkanmu, apakah kamu tahu mengapa Xiazu terkenal? Itu adalah salah satu daerah paling sentral di Yangjian. Apakah kamu tahu apa yang ada di sini? Chu Feng mendengar pidato itu dan memikirkannya. Di matanya, Xiazu pastilah gunung paling terkenal di dunia. Saat ini, gunung ke-9 sedang tertidur di dalamnya, menjaga daerah yang tidak diketahui di kaki gunung. Mi Tian meliriknya dan berkata, ada gunung terbaik di dunia, tetapi sekarang hanya ada satu akar gunung yang tersisa, hanya beberapa kaki tingginya, hampir rata dengan tanah. Bagaimana dengan gunung yang sebenarnya? Pikirkan baik-baik, semakin kamu memikirkannya, semakin mengerikan. Pada titik ini, dia tidak akan mengatakan lebih banyak. Kemudian dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Aku sudah lama tidak tahu namamu setelah bermain. Cao De. Chu Feng bahkan tidak memikirkannya dan langsung menjawab, namamu juga ada kata Jerman. Mi Tian meliriknya dan benar-benar menggertakkan giginya. Kakak tertuanya, Mi Hong, bertemu dengan seorang petarung bernama Ji Dade di arena reklamasi tanah terlantar. Dia masih marah. Sekarang, dia bertemu dengan Cao De lainnya dan menghajarnya. Itu benar-benar nama yang tidak menyenangkan.
Ketika aku memikirkan kata-kata terakhir dari 6 leluhur telinga mereka sebelum kematian mereka, aku benar-benar tidak pernah melupakan dan mengeluh tentang seorang pria gemuk. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat marah dan berkata, tidak ada hal baik dengan nama yang baik. Wajah Chu Feng menjadi gelap ketika dia mendengar ucapan itu. Meong, namanya Jidade di depan dan Cao De sekarang. Itu sama saja dengan dimarahi 2 kali.